Gue tarik garis kalau misalnya gue jalan ke kiri itu nggak jauh ya. Berarti gue masuknya ke lintasan satu tempat yang namanya Lembah Lalijiwo, Bang. Gus, yakin tuh jalur? Gue bilang, lo kalau ketemu jalur, gue malah nggak yakin kalau ada jalur. Gue yakin sama ini, gue bilang. Ya udah, kita tembusin selama jalur itu bisa dilewatin ya. Ya lewatin, jangan pernah lo ngomongin takdir ya. Selama tangan dan kaki ini masih bisa bergerak. Lu stay di sini, ya, tungguin gua minta waktu cuma 15 menit ya, tungguin gua untuk sampai puncak. Nanti kalau gua 1 kali 24 jam gua nggak balik, lu turun ke bawah cari bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Epe. Waduh. Siap. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Epe. Jadi teman-teman semua yang belum nonton video pertamanya Bang Epe, cerita di kami itu tentang pendakian ke Gunung Slamet ya, Bang ya? Ke Gunung Slamet ya? Gunung Slamet gitu kan, yang dimana endingnya itu bener-bener gak gue tebak gitu kan. Dan itu menurut gue itu cerita yang bener-bener anjir gitu loh. Anjir doang, anjir terserah mau ngapain anjirnya. Jadi teman-teman semua yang belum nonton videonya Bang Epe tentang Gunung Slamet itu silakan tonton, linknya itu ada bawah video atau sebelah kiri ini. Dan sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman juga nonton nih habis nonton video ini ya ke YouTube-nya Bang Epe, yaitu apa itu Bang? Di Anomaly Channel, satu lagi ada untuk edukasinya ya, itu ada di Indonesian Hiker Journey. Anomaly Channel ini apa Bang? Berisinya apa nih? Itu seputar sisi cerita pendakian gua di sana. Oke. Kalau untuk yang edukasi tentang pendakiannya di Indonesian Hiker. Indonesia Hiker. Nah, jadi misalkan teman-teman semua nagih nih dengan cerita Bang Epe, terus ada cerita apa lagi ya gitu kan yang horor-horornya, langsung aja tuh mampir di Anomaly Misteri. Dan misalkan teman-teman semua pengen belajar tentang dunia alam bebas, silakan langsung mampir ke Indonesian Hiker Journey gitu. Linknya tuh dua-duanya ada di bawah video nih. Oke Bang, kalau video pertama itu Gunung Slamet nih Bang, ya kan? Kalau yang sekarang nih Bang, Abang pengen ceritain nih gunung mana nih Bang? Selamat lagi tuh gimana nih? Sebenarnya sih ini masih lanjutan ya, lanjutan dari yang cerita kemarin sebenarnya. Mungkin agak panjang juga. Lebih ke pendakian Jawa Timur sih. Gunung Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Iya. Tahun berapa Bang? Range 1 bulan 6 bulan lah, 6 bulan dari pendakian yang kemarin itu yang gua Slamet itu ya. Ya, tragedi peristiwa Slamet ya. Masih seputar tahun 99 lah, 99-2000 lah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti di Gunung Slamet dulu selang 6 bulan Abang rencanain ke Gunung Arjuna. Iya. Masih ingat tuh Bang, lewat jalur mana Bang Arjunanya Bang? Kita cuma tahunya, karena itu pertama ya. Iya. Pertama kali ke Arjuna nih? Iya, pertama kali ke Arjuna, terus referensi dari para senior, lewatnya Pasuruan Tretes Bang. Oh Tretes. Lewat pos yang namanya Tahura. Intinya saat ke Gunung Arjuna tuh, kejadiannya ada apaan sih Bang? Sebenarnya agak panjang juga ya kalau misalnya gue mau ceritain ini ya, tapi insya Allah gue coba inilah singkat ya.
diawali dari perseteruan gue ya mungkin ya sama Indri ya. Oh, Iya. oke, sama Indri lagi. Oke. Enggak, kalau untuk pendakian ini gue nggak sama Indri. Oke. Iya. Pasca peristiwa Widi yang di Gunung Selamat yang kemarin gue ceritain itu kan, gue perlu waktu untuk move on ya, bahasanya seperti move itu. on. Iya, move on. Gue curhat lagi. Iya, curhat lagi nih, move on. Iya. Udah gitu kan, setelah peristiwa itu kan intensitas pertemuan sama Indri makin deket ya, karena waktu itu Indri bilang kalau gue kangen sama Widi, gue bisa hubungin dia lewat entah gimana ya. Kalau misalnya dijelasin mungkin agak-agak aneh gitu ya. Oke. Mendatangkan sosok Widi ke tubuhnya si Indri untuk gue bisa dekat atau lepas kalau kangen. misalnya lepas kangen itu ya. Cuma ternyata emang perempuan tuh sulit dipahami gitu ya. Iya juga sih. Curhat dikit ya. Iya, tapi yang bener sih. Yang bener sih. Oke, buat teman-teman yang udah pernah ngerasain ya. Iya. Jadi awalnya dia minta seperti itu kan, karena mungkin ngeliat gua bete atau apa gitu kan. Tapi ujung-ujungnya tiba-tiba satu waktu dia bilang, ternyata kedekatan gua selama ini sama Indri itu, gua ngeliatnya bukan Indrinya gitu, tapi gua ngeliatnya Widi. Iya, dia sempat protes. Makanya begitu gua balikin, kan lu sendiri yang minta gitu kan. Kalau misalnya gua kangen sama Widi, lu bisa menjadikan dia dalam arti seolah-olah gitu kan. Dengan apa ya, kalau misalnya kita bicara masalah korin yang didatangkan ke dalam tubuh ya. Akhirnya gue pikir nggak bisa kayak gini juga kan. Gue perlu waktu untuk menghilangkan Widinya. Nah akhirnya dari situ kita agak jauh nih. Akhirnya gue bilang sama Indri, ya udah gue perlu waktu untuk move on bahasanya. Ritme pendakian gue tuh gue tinggiin bang. Jadi gue ngelampiasinnya itu ke ini ya, ke hobi ya. Yang ibaratnya gue tuh naik gunung cuma 1 atau 2 biji ya. Nah ini gue bikin pendakian-pendakian panjang bang. Jadi contohnya kayak ekspedisi Jabalok kayak Jawa Bali Lombok. Jawa Bali Lombok itu lo tarik dari Gunung Raung via Sumber Waringin ya. Dulu belum ada kali baru ya. Kemudian lu nyebrang ke Gunung Agung. Terakhir endingnya di Lombok di Rinjani, via Sembalun. Nah kemudian gue balik lagi, gue tarik lagi ekspedisi Taringga. Taringga apa tuh? Taringga itu Tambora, Rinjani, Agung. Mulai dari Tambora dari ujung, tarik lagi ke Rinjani, balik lagi ke Agung. Ada teman-teman juga ya untuk kita ngelebarin sayap, kita bikin pendakian Andalas atau atap-atap Gunung Sumatera. Itu dari Kerinci, Dempo, Singgalang, Merapi. Kemudian lanjut dapat undangan juga dari Unila ya untuk kita ikut acara mereka di Kebut Gunung 1 di Gunung Pesagi. Unila Lampung. Dibalikin lagi ke pendakian Luser. Tapi karena waktu itu kasusnya di Luser itu ada GAM, ya pihak kampus nggak setuju. Akhirnya gue bablasin ke pendakian gunung-gunung di Sulawesi, Tambor, Latimojong, Lampu Batang ya, terus Bawah Kareng, Entekang dan sebagainya gitu. Nah setelah dari Sulawesi itu kita babat lagi ekspedisi Ras Awe, Raung, Argopuro, Semeru, kemudian lanjut Arjuna Ulirang, bukan Adi Wijaya ya. Beda dong. Bukan, beda dong. Ya, jadi 5 gunung dalam satu waktu. Di pendakian itu tim gua itu kan ada 3 orang tuh, tim dari kampus ya. Nah ternyata begitu di Gunung Semeru, begitu sampai di puncaknya di lereng itu yang Kalimati ke atas kan, kita ketemu gerombolan pendaki dari Bekasi. Tim dari Bekasi ini naik Gunung Semeru itu dia nggak pakai teknik ya. Jadi kalau di pendakian Gunung Semeru kan tekniknya yang pertama lu harus dari jam 11 malam gitu ya. Harus ada pendakian malam nih. Jadi nggak boleh lu siang. Dan di atas tuh harus turun di atas jam 8. Karena ada gas beracun ya. Yang kedua, teknik mendakinya itu begitu di lereng di pasir itu lu harus zigzag, bikin trek. Jadi istilahnya tuh 3 langkah naik, 10 langkah turun ya. Di pasir itu ya. Yang kedua batunya nggak stabil. Teman-teman dari Bekasi ini naiknya udah kayak ngejar waktu gitu kan. Kayak apa ya? Kalau kita kemarin bahasanya ya kayak monyet gitu. Yang ngeraba-ngeraba gitu ya. Nah si kawan ini udah teriakin dari bawah, bro nggak begitu caranya. Karena kita di bawah gitu kan. Nanti kalau ada batu nggak stabil atau batu yang jatuh kita yang kena. Nah udah dikasih tahu tapi tetap ngeyel.
Tetap ngeyel, akhirnya kita berjarak nih. Kita berjarak itu sekitar jam 4:30-an ya. Tiba-tiba batu itu jatuh dari atas tuh. Yang di atas yang Bekasi itu teriakan, "Mas, batu mas!" gitu. Nah batu itu sempat lewat gua dan sempat gua tangkap gini tapi kelepas. Kenalah teman gua di belakang, buk gitu. Jadi batu itu segede gini bang, sampai biru-biru ya. Sininya biru, pahanya biru. Gua udah khawatir kita nggak lanjut kan. Tapi emang tadi yang pertama itu kita obsesi ya. Kita obsesi puncak. Makanya ada istilahnya dulu, kalau lu naik gunung nggak puncak ya, lu bukan anak gunung. Bahasanya seperti itu. Tapi dengan teknik ya. Dengan teknik dan dengan skill. Jadi safety prosedur, terus kemudian data informasi dan apa sih komunikasi tim. Jadi bukan sekedar lu naik langsung target puncak, yang penting puncak, nggak gitu. Kita ada pemikiran, kita ada scheduling ya, kita ada target point. Ya, semuanya lah kita beresin supaya nanti waktunya pas. Begitu kita cek ya, tadi gue bilang ya biru-biru semua, tapi yang tadi gue bilang karena kita emang tim gila kali ya sebutannya. Jadi tetap dipaksain tuh. Tetap dipaksain, alhamdulillah kita sampai sekitar jam 7. Jadi bener lambat tuh kan. Nah, begitu sampai atas ini udah lihat-lihatan nih gitu. Kita masih ada PR di Arjuna Ulirang. Di Pasuruan. Terus informasi dari teman-teman juga kan jarak tempuh itu sekitar 14 jam. Dan itu sampai Pondoan ya. Belum lo nanti tarik apakah Arjuna dulu ataukah Ulirang dulu. Iya. Nah, kebetulan waktu di Semeru itu kita ketemu teman-teman dari Pataga. Dari Pataga itu kita sempat sharing-sharing ya di Kalimati ya. Dia kasih referensi mendingan tempuh buat aklimatisasi lu ke Ulirang dulu gitu. Jangan langsung ke Arjuna. Soalnya kalau lu hajar di Arjuna payah gitu kan. Cuma kan kalau kita kan biasanya ada bahasanya itu teropongnya itu dibalik bang. Jadi kalau teropong kan lu ngeliat dari kecil ke besar ya. Nah itu kita balik gitu kan. Lu ngeliat dari besar ke kecil. Nah sama seperti yang tadi pemikiran kita mau ngajar Arjuna. Tapi yang ngomong ini Pataga. Ya, kalau udah yang ngomong Pataga gua angkat topi. Lu mau ngomong apa aja, gua oke gitu. Tapi pesan mereka ada 2 tempat yang lu harus hindari. Ya, ada 2 lembahan yang jangan sampai lu masuk ke sana. Mereka udah ngomong seperti itu ya. Gue keluarin peta, gue bawa peta Army tahun 61 ya. Kita bawa Semeru, Arjuna, 5 gunung itu kita bawa. Oke. Akhirnya gue buka peta, gue minta ditandain lembahan-lembahan mana yang gue nggak boleh lewatin. Sama dia disilang-silang tuh. Oh ini gitu kan. Ya sudah. Akhirnya oke, gue iyain gitu kan. Nah begitu turun sampai Kalimati, ya, diskusi lagi ya sama anak Pataga tadi. Gue ceritain ya bahwa salah satu tim ini ada yang kena batu di atas. Gara-gara ulahnya tadi teman-teman dari Bekasi ya, walaupun mereka sudah minta maaf ya. Tapi sempat kesel juga kan. Iya sih. Akhirnya 2 orang teman gue ini bilang kayaknya nggak sanggup gitu kalau untuk lanjutin ke Arjuna Ulirang. Nah, sementara kan tadi gue bilang obsesi kita tinggi banget situ ya. Ini harus tuntas nih karena waktu kita cuma sedikit. Dari kampus perizinan juga ada waktunya kan. Akhirnya ada ngeliat kayak gitu. Gue bingung juga ya, situasi gue bingung. Satu sisi gue mau lanjut, tapi teman-teman ini pending gitu, pending nanti mungkin tahun depan atau apa gitu kan. Ya sudah, akhirnya sepakat kita turun ya, nggak lanjut Arjuna Ulirang. Begitu sampai di Malang, gue masih ini ya, masih gantung ya. Iya. Akhirnya gue minta sama teman-teman, gimana kalau misalnya kita lanjut Awe, tapi lu stay di Tahura. Sementara gue naik sendiri ke atas, tapi tungguin gue aja di situ. Nah, sempet nih dia teman-teman marah-marah gitu. Nggak bisa gitu, Pe. Tetap kita naik sama-sama, turun sama-sama. Akhirnya kita voting, teman-teman pulang, sementara gue stay. Nah, gue stay di Tumpang, gue juga nggak berani sendirian ya. Nggak berani sendirian. Soalnya yang pertama itu baru, yang kedua gue masih kena roasting apa yang dibahas sama teman-teman dari Pataga. Masalah 2 lembahan ini. Nah, akhirnya gue kepikiran nih. Satu yang gue pikirin di situ adalah Indri. Gue butuh diskusi atau butuh ngobrol gitu ya. Tapi yang tadi gue bilang hubungan gue sama Indri sedang tidak baik-baik aja ya. Akhirnya gue kepikiran gue punya teman satu yang agak-agak dibilang aneh juga ya. Mungkin 11-12 sama si Indri ya.
Oke. Ya, teman SMP sebenarnya. Dan gue kenal dunia pendakian juga banyak dari dia. Ada namanya Wahyu. Dia teman SMP gue. Kemudian si Wahyu ini kan guru silat juga bang. Ya, jadi di sela-sela dia kuliah ya di Universitas Jakarta ya kalau nggak salah ya. Dia kebetulan juga instruktur silat di salah satu perguruan silat oke banget ya. Apa yang ini yang Betako bela diri tangan kosong tuh. Merpati Putih. Merpati Putih. Nah gue telepon sama dia, tapi lu jangan sendiri. Karena 2 peristiwa sebelumnya gue naik sama lu itu nggak beres. Yang pertama, kasus penculikan kuntilanak Rawadenok di Gunung Gede. Yang kedua, balas dendamnya dia sama kuntilanak Rawadenok tuh. Jadi, gue selalu kepikiran ya, gue butuh orang seperti Indri gitu ya. Karena gue khawatir yang tadi gue bilang roastingan dari teman-teman dari Pataga ya. Cuma, gue nggak ada pilihan nih. Yang bisa di gunung ya, yang apal, maksudnya jam terbangnya tinggi di pendakian dan mengerti tentang hal-hal seperti itu. Cuma dia nih pilihannya. Yang kedua Indri. Ada yang ketiga tapi nggak masuk untuk Gunung Jawa Tengah ya, atau Gunung Pulau Jawa lah. Nah akhirnya gue calling sama dia, tapi lu nggak sendiri ya, gue perlu tandeman lain. Nah akhirnya keluarlah 2 nama ya, satu ada Wandi dan satu ada Anto ya, kalau nggak salah namanya Anto. Dan Anto Wandi ini ada cerita tersendiri ya nanti. Ada epic juga itu ceritanya. Akhirnya gue telepon tuh, gue tunggu di Tumpang ya, gue bilang, lu orang berangkat aja bertiga. Nah, udah gitu kan perjalanan dari Jakarta ke mana? Ke Malang ya. Itu kan seharian ya. Iya. Akhirnya gue tidur di stasiun atau di depan situ ya. Akhirnya gue keluar ke alun-alun tuh. Oh iya, yang depan itu stasiunnya. Keluar situ. Singkat cerita gue nungguin si Bala dan Wani dan si Wahyu ya, atau si Uyu ya. Nah, begitu sampai sebelum kita jalan ya dari Tumpang, itu gue briefing dulu sama si Uyu. Pokoknya di pendakian ini gue nggak mau lu aneh-aneh. Kalau di Gede itu wilayah lu, Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur bro. Gue bilang Jawa Timur ya, lebih ke Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Ya, lintas wilayahnya beda. Gue nggak tahu kalau misalnya lu ada aturan main seperti apa. Tapi gue nggak mau kena masalah di Arjuna. Ya. Sementara dia bilang itu di luar kendali, kata dia kan. Kalau misalnya suatu hal yang seperti itu terjadi ya mau nggak mau gue masih bertindak, kata dia. Ya sudah, terserah lu ya. Singkat cerita udah nih, oke, dia udah okein. Nanti gue kasih sinyal deh Gus kalau misalnya ada sesuatu yang aneh-aneh. Akhirnya kita berangkatlah dari Malang itu ke Pasuruan Tretes ya. Kita langsung charter ya, karena ternyata di situ ada mobil charteran juga kan. Langsung sampai base camp Tahura itu malam ya, kalau nggak salah ya, setengah 8-an lah. Terus udah gitu kita mau lanjut naik malam. Lagi-lagi gue kena roasting tadi yang dari Pataga kan. Gue kebayang-bayang nih 2 lembahan ini kan. Udah gue bilang sama anak, kita hajar siang aja deh atau pagi lah gitu kan. Paling nggak jam 8 kita udah start. Seperti kata teman-teman dari Pataga, kita hajar Wulirang dulu. Padahal gue maunya Arjuna dulu kan. Karena emang sistemnya kita mulai seperti itu yang tadi gue bilang dibalik gitu ya. Akhirnya gue briefing ya, nanti kita hajar Wulirang dulu. Kemudian kita camp di sekitaran atas dikit, di Lembah Kidang lah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita ini baru semua dalam arti pendakian pertama gue ya, Arjuna, dan si Anto, si Wandi, dan si Uyu juga kan senang banget ya. Karena kebiasaan mereka cuma sampai Jawa Barat doang kan. Nah begitu gue tarik ke Jawa Timur, waduh semangat 45 ya. Oke, gue jalan gas gitu. Nah kita start dari bawah itu yang tadi gue bilang jam 8. Target poin pertama adalah Pondokan ke atas dikit. Karena menurut referensi dari teman-teman Pataga, lebih enak kalau kita camp di Lembah Kidang. Karena kalau misalnya gua mau babat Arjuna pun, gue tinggal tarik ke kiri, kita langsung lintasannya ke Gunung Arjuna. Ya kalau ke kanan, langsung ke Wulirang kan, ngelewatin 2 gunung kecil ya, Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2 ya. Sampai di Pondokan itu kayak gubuk-gubuk bang ya, kayak gubuk-gubuk, ada jerami-jerami gitu kan.
Sepi ya, waktu itu kondisi sepi. Cuma yang gua nggak tahan tuh tikusnya gede-gede ya pada waktu itu ya. Tikus apaan bang? Beneran? Iya ada tikus gede-gede. Makanya gue bilang buset nih tikus bisa sampai sini gua. Oh. Nah yang kedua sumber air itu kan belerang ya. Sumber air belerang. Menurut informasi dari senior dan teman-teman Pataga, di sekitaran Lembah Kidang itu ada bekas apa ya? Bekas kayak bak gitu ya, bekas Belanda ya. Oke. Ada bekas Belanda itu yang sudah runtuh gitu ya, bekas bangunan Belanda udah runtuh. Dari situ ada mata air. Nah dari situ ya kita kepikiran ya, daripada kita ngambil air belerang ya, mendingan kita kesana aja. Iya. Akhirnya kita naik dikit. Makanya tadi gue bilang, ini kita masih pemula ya, masih pemula di Arjuna ya. Di Arjuna, iya. Masih pemula di Arjuna, masih ngeraba-raba ya. Walaupun gue udah buka peta, gue udah plotting di situ, gue udah titikin pondoan itu di koordinat sekian-sekian ya. Kalau misalnya gue tarik ke sekitar, itu kan ke arah selatan ya. Kalau gue tarik sekitar di atas 90 derajat ya, atau selatan barat tenggara ya, ke arah tenggara ya. Ke arah tenggara itu gue langsung masuk ke areal Lembah Kidang. Udah gue udah plotting deh, intinya gue udah plotting di sana. Sampai di hutan yang menuju ke Lembah Kidang itu kita agak sedikit terganggu ya. Dalam arti ternyata ada satu tumbuhan di situ yang kalau lu lewatin itu perih banget di tangan ya. Jancok. Gua nggak tahu mungkin namanya itu ya. Iya. Tiba-tiba perih gitu kan. Iya. Sampai ngeraba-raba dan ternyata rapat ya. Hutannya itu rapat banget. Begitu sampai keluar hutan itu, di sebelah kiri itu ada sabana, Bang. Ada sabana, pas banget ya, kabut turun dan baunya wangi banget ya. Jadi ada hutan pinus, terus kabut turun, tebal banget. Terus aromanya juga wangi. Nah si Wanli tiba-tiba dia ngomong, gila, nih mantap banget nih kalau kita main bola di sini. Lu jangan sembarangan lu ngomong gitu. Setiap ketemu sabana, setiap ketemu rumput, bawahnya pengen main bola aja gitu. Ya nggak ada masalah gitu kan. Maksudnya bukan suatu yang aneh ya. Dia cuma bilang asik banget nih kalau kita main bola di sini. Tapi lagi-lagi si Uyu ini kan klinik ya, dan agak-agak mistis ya. Makanya gue bilang 11-12 dengan Indri, tapi lebih ekstrim. Akhirnya ada dua pohon pinus ya, ada 2 pohon pinus yang besar dan di tengah-tengah itu agak lebih lebar. Nah, gue bilang kayaknya enak nih kalau kita bikin camp di sini dan nggak jauh-jauh juga dari sabana. Lu bisa main bola juga di sono, gue bilang sama si Wandi kan. Lagi-lagi si Uyu bete nih, lu kayak gitu malah lu bercandain pe katanya. Ya udah, gue nggak ada masalah. Akhirnya kita bangun tenda tuh bang di situ bang. Sementara gue masih lihat-lihat ya. Menurut informasi di sekitaran situ nggak jauh dari pondoan, ke atas sedikit menuju ke arah Lembah Kidang itu ada bekas bangunan yang rubuh. Yang di situ bangunan Belanda yang ada bak mata air, sumber mata air. Itu gue udah muter-muter, gue cari-cari nggak ada ya. Gue cari-cari nggak ada. Sementara anak-anak gue lihat tuh mereka lagi bangun tenda nih. Tenda kita tenda baru ya. Tenda pelangi ya, dan itu kampus baru ngeluarin dan gue yang perawanin buat ekspedisi ras AW itu. Tapi gue liatin dari jauh, mereka berantem nih ribut nih, kayak debat gitu ya. Sementara kan kalau kita udah briefing ya, kalau bikin tenda itu jangan rebutan, gue bilang satu orang aja, satu orang siapa komandannya, yang lain tinggal ngikutin. Jadi gak ada lagi istilah madep sono, madep sini, debat ya. Nggak begitu caranya bro. Gitu. Makanya kalau lu bangun tenda 3 orang atau 5 orang tuh pasti berantem ya. Yang ada kalau bangun tenda 1 orang atau 2 orang cukup selesai gitu. Gue tanya sama si Uyu, ini gimana nih tenda belum bangun-bangun nih? Gue pikir udah kelar gitu. Lu yakin? Gus ya, dia panggil Gus ya. Gus, lu yakin ini tenda baru? Yakin gue bilang. Kenapa emang? Nggak tahu ini kok setiap kita bangun tenda itu mereot gitu loh. Jadi begitu dibangun nih, udah tegang, tempelin, tiba-tiba dia kayak nyungsep set gitu kan. Makanya ditanya Mas Yuyu, ini tenda baru. Gue bilang ini baru. Itu kelihatan buluk aja karena kita udah pakai di 3 gunung sebelumnya kan. Si Wandi sama si Yanto juga debat kan. Lu yang bener lu bikinnya gitu. Mereka ribut gitu. Akhirnya gue perhatiin ya udah kan. Ya udah sih gue diriin lah. Itu gue diriin ya, gue diriin, gue pancangin. Lagi-lagi tenda melewat gitu. Akhirnya gue lihat tatan Mas Yuyu nih. Kita berdua tiba-tiba sama-sama ngeliat ke arah lembahan tadi. Di mana lembahan tadi tuh kayak ada sesuatu yang gue nggak tahu gue tanya sama si Uy ya. Lu ngerasain sesuatu ya? Iya, kayak yang manggil sebelah sana. Nah udah akhirnya gue bilang, udah kita geser aja.
Akhirnya digeser sama si Uyah, diangkat begitu sama dia kan, ditarik seret ke arah atas dikit. Nah, begitu kita geser ke agak jauh ya, kurang lebih sekitar 5 meteran. Tenda itu diberdiriin di antara masih di hutan pinus ya. Tiba-tiba tenda itu langsung berdiri jadi. Akhirnya gue lihat lagi sama si Uyu, terus kita ngeliat ke belakang. Nah, ternyata di antara 2 pohon itu yang tempat kita diriin tenda pertama, itu ada pelang. Gue nggak tahu ya kenapa bisa ada pelang di situ, tulisannya apa? Areal sakral. Gue nggak ngerti kenapa bisa ada orang yang bikin pelang naruh di situ dengan tulisan areal sakral gitu. Buat apa juga gitu? Iya juga sih. Dan yang kedua, keanehan yang kedua yang anehnya begitu kita pindahin ke tempat yang bukan di situ, tiba-tiba tenda jadi bagus. Nggak melihat lagi kan. Ya udah, jangan dipikirin, jangan diceritain, jangan dibahas. Ya, karena ada si Wandi sama si Anto nih, takutnya mereka parno. Dan yang lebih aneh lagi ternyata di balik pohon itu yang kita bikin camp itu ada seperti lumut ya, ada batu terus ada lumutnya. Nah, gue deketin di situ, ternyata benar itu kolam. Jadi ada kayak bekas bangunan yang rubuh ya, kayak apa sih? Kayak semen gitu ya. Yang udah kacau gitu kan, udah berlumut ya. Dan ternyata ada airnya di situ. Nah, gue bilang alhamdulillah gitu. Deket ya. Ini kita ketemu mata air nih. Berarti apa yang dibahas sama teman-teman senior dan teman-teman Pataga benar. Walaupun sempat kepikiran juga kan. Gue nyari-nyari gak ketemu ya. Tapi masalahnya airnya itu dikit banget dan kotor. Itu yang jadi perkara kan. Ada mata air bener, tapi kalau misalnya lo nungguin lumayan ya. Di dalam ilmu kenal medan ya, kalau misalnya kita ada tadahan air ya, berarti sebenarnya sumber air aslinya itu nggak jauh dari situ ya. Gue berpikir kemungkinan ada sungai di sini atau sumber air yang lebih lebar. Nah, lagi-lagi mata gue tertuju ke satu lembahan tadi kan. Gue ngeliat ke sana. Nah, sekitar 4:30 ya sebelum apa ya, kan ada tuh yang namanya serangga senja ya. Ibaratnya kalau kita jalan naik gunung, kalau udah dengar serangga itu berbunyi, tandanya kita harus break. Nanti serangga itu akan berhenti setelah 5:30 ke atas itu baru berhenti gitu ya. Itu menandakan bahwa waktu-waktu kita untuk tidak melakukan pergerakan pendakian. Akhirnya gue ambil jerigen 5 liter ya, ada 3 biji. Gue bilang kalau mau nadain air ini terlalu lama dan keruh, lu mesti nyaring. Mendingan gue kesana nyari air, gue bilang. Si Wiwi udah nahan. Jangan, udah di sini aja. Toh air kita juga masih ada cukup. Akhirnya gue tetap penasaran ya. Kayak ada sesuatu di lembahan itu bang. Akhirnya gue minta waktu sama Oyu ya. Lagi-lagi gue minta waktu. Ya udah, kalau lu nggak mau nemenin gue, biar gue jalan sendiri aja. Oyu udah bete kan, udah bete. Akhirnya gue tinggal tuh. Tempat itu gue masih ingat sampai hari ini, wangi banget, terus kayaknya adem banget bang, kabut turun gitu, tebel banget ya. Akhirnya gue jalan, gue nyusurin ada kayak bukan jalan setapak ya, tapi emang bisa dilewatin ya di antara rumput-rumputan dan hutan pinus. Dari jauh itu gue ngeliat di sana tuh kayak ada pondok, bekas bangunan rubuhnya sebelah sana, tapi kok pondoknya sebelah sana gitu ya. Ada pondok kayak kayu, tapi dari jauh ya, masih belum ini ya. Gue pikir dulu mungkin pada zaman Belanda itu ada satu pemukiman kali ya, mereka bangun di situ kan. Gue jalan ke sana, gue deketin pondok kayu, pintunya juga pintu kayu, terus tangga kayu gitu ya. Bahkan kalau lu injek itu kedengeran banget ya, krek gitu ya. Akhirnya gue duduk ya, gue taruh, gue liatin sepi banget tuh. Sementara serangga senja tadi masih bunyi ya. Gue ketok-ketok kan, gue salam ya. Gak ada yang jawab. Akhirnya gue buka aja, gue penasaran. Gue buka, bunyinya gue masih kedengeran. Ternyata di dalamnya ada orang bang, pakai jubah hitam. Itu lagi duduk. Ya. Gue nggak tahu ngapain dia di sana ya. Kayak petapa Gunung Lawu ya. Gue kalau kayak gitu gue identiknya gue kepikiran ya. Petapa Gunung Lawu nih. Gitu. Akhirnya gue salam tuh. Gue tegur kan, Pak, Assalamualaikum. Dia nggak jawab tuh. Dia nggak jawab lama banget ya. Gue duduk ya, gue ngerokok sebentar. Gue celingukan, gue ke belakang ya. Siapa tahu ada aliran air ya. Gue dengar dikit kayak ada aliran air di belakang. Ya udah, gue ke belakang tuh. Gue taruh jerigen gue. Nah, gue balik lagi tuh. Begitu balik lagi,
Nah si bapak ini tiba-tiba negur, "Dek, ngapain?" "Ini Pak numpang ngambil air karena air sebelah sana itu kotor," gue bilang. "Oh ya udah, ya udah duduk," kata dia. Begitu gue duduk di depannya, tiba-tiba dia ngomong apa gitu ya, gue nggak paham. Kayak nasihatin lo ya, golek soko ojo ning panggonan peteng. Yang kedua, golek sing apik ing papan sing padang. Terus yang ketiga, soko digayu bebarengan, konco apik ora tansah bebarengan. Nah yang terakhir ini yang gua agak merinding ya. Demi ndulit setan ora doyan. Ya udah, akhirnya gue balik lagi. Gue keingetan di belakang tadi gue naro jirigen ya. Mungkin udah luber. Makanya gue izin, "Pak, saya ke belakang dulu ya. Mau ganti jirigen." Terus udah gue ke belakang, gue ganti jirigen tuh. Terus gue balik lagi kan, gue nungguin ya sampai penuh. Gue ambil, gue taruh. Gue bilang gue pamit, "Pak, ini saya pamit ya." Lagi-lagi dia ngomong lagi. Dia ngulang lagi tuh kata-kata itu. Yang tadi. Iya, kata-kata yang itu. Terus yang terakhir dia bilang, "Jangan dulu. Ojo dek, ojo. Di sini aja." Nangkene baik ya bahasanya kalau misalnya gue terjemahin. Iya. "Di sini aja." Gue bilang, "Pak, teman saya udah nunggu di sana. Saya harus bawa air." Terus lagi-lagi si kakek jubah hitam ini bilang, "Jangan dulu. Kamu di sini aja." Akhirnya gue pikir-pikir ya, karena udah gelap ya. Terus kebetulan gue bawa senter ya, gue udah prepare ya. Senter udah gue nyalain, gue tetap maksa ya, "Pak, saya balik dulu ya. Nggak enak sama teman-teman gitu." Udah tuh, gue tinggal. Si kakek jubah hitam ini bangun tetap ya. Aja, sini aja. Aku bilang ya, "Jangan jalan, udah sini aja dulu, tahan dulu," dia bilang. Ya gue nggak peduliin. Gue enggak pak, sambil itu gue jalan. Gue ngitung jarak ya dari camp gue itu ke pondokan itu 15 menit tuh nggak ada ya. Sementara begitu gue balik, gue jalan itu kayak nggak nyampe tuh, kayak lama banget, lama. Harusnya kalau gue nengok ke belakang itu kelihatan tuh camp gue di antara hutan pinus. Yeah. Tapi ini nggak ada. Yang gue lihat cuma hutan pinus, pohon-pohon dan kabut. Nah gue jalan terus, tiba-tiba di depan gue ada pondokan. Gue diem, gue nengok ke belakang. Ini bener di jalan gue. Akhirnya udah gue jalan terus, sampai lo gue di pondokan. Di pondokan gue diem. Gue taruh lagi jirigen, gue ngeliat pintu. Terus gue buka, kakek jubah hitam. Gue diem. Masih ini ya, masih halu nih gue, kampret gue bilang. Ini gara-gara gue gak makan nih. Gue diem tuh. Gue liatin ya, gue ngintip, gue tutup lagi kan. Antara sadar nggak sadar ya, antara percaya dan kepercayaan dan bete juga kan. Maksudnya bete-nya itu bukan ketemu ya, bete karena gue halusinasi, gue kena hipo. Gue bilang ini mungkin karena pengaruh 3 gunung, gue udah lelah nih kayaknya, gue udah lelah. Harusnya gue ikut pulang ini ke Jakarta ya. Akhirnya udah gue jalan lagi kan. Gue jalan lagi, udah gelap tuh kan. Udah antara gelap dan terang, senter gue nyalain di kepala. Gue jalan. Gue lihat dari jauh ujungnya apa? Pondokan lagi. Itu yang 3 ya. 3 kali gue jalan, gue diem, gue dejavu ya. Lo pernah ngalamin dejavu ya? Melewati suatu tempat yang seolah-olah seperti itu ya? Iya. Ya, ini gue nggak tahu apakah gue halusinasi atau enggak, tapi gue ngerasain pada waktu itu gue sampai 5 kali ya. Bolak-balik itu. Akhirnya gue diem, duduk ya, gue taruh lagi, gue masuk lagi nih. Gue tepak, gue tegur kan. "Pak." Dia noleh. Tiba-tiba kayak ngalamin sesuatu yang sama, dia balik, terus dia ngomong lagi, kamu dari mana? Ngapain?" Gue nggak ngomong apa-apa ya, tiba-tiba dia ngomong lagi. Dia ngasih lagi yang tadi ya, yang 5 petua itu ya. Petua. Gue mikir terus. Ini nggak beres nih, nggak beres. Akhirnya gue cuekin kan, dia sampai, "Udah dek, sini dalam ngapain, di luar dingin." Udah, akhirnya gue keluar, gue taruh jirigen gue ngerokok. Gue perhatiin aja. Terus gue teriak kan, gue cuk gitu kan, nggak ada jawaban juga. Sementara udah gelap tuh ya. Gue mastiin lagi ya, gue orangnya penasaran bang, gue mastiin ya. Gue taruh jirigen gue, gue jalan ya, gue cusurin terus. Tiba-tiba depan pondokan lagi. Dan yang lebih konyolnya lagi apa? Jirigen gue ada di sana. Itu tuh hal yang paling konyol yang gue pernah alamin ya. Tiba-tiba gue keingetan kata pertama dia, golek soko ojo ning panggonan peteng. Lu cari sesuatu jangan di tempat yang gelap. Ya. Terus golek sing apik ing papan sing padang. Ya. Cari sesuatu yang bagus di tempat yang terang.
Gue pikirin lagi. Gue pernah dengar almarhum bokap ya pernah bilang, cari sesuatu yang bagus itu jangan di tempat yang gelap. Pernah ngomong kayak gitu ya. Iya. Akhirnya gue kepikiran, jangan-jangan emang gue nggak boleh jalan kecuali udah terang. Akhirnya gue duduk. Gue mikir dalam arti teman-teman ini gue tinggal dalam keadaan oke ya. Mereka nyaman dengan tenda, kemudian air juga masih cukup. Gue pikir kalau misalnya gue stay di sini nggak ada masalah gitu. Ya udah, akhirnya gue ngambil keputusan untuk stay di sana. Masih di pondokan itu maksudnya? Iya, di pondokan. Nah, si bapak itu balik lagi, dia semedi lagi kan. Gue sempat ketiduran, lama banget ya. Gue bawa cemilan juga kan. Gue udah makan coklat batangan aja gue malam itu kan. Yang gue pikirin gue aman karena di pondokan dan teman-teman juga aman. Cuma yang gue nggak habis pikir halusinasi gue di sana. Nah akhirnya gue tunggu tuh bang, gue tunggu sampai bener-bener sekitar 5:30 ya. Gue juga kaget ya, tiba-tiba udah agak terang. Ternyata gue ketiduran sampai pagi. Nah, gue jalan nih, gue udah nggak pedulin si bapak-bapak itu ya. Gue udah males ya, udah nggak mau negur lagi. Gue udah tahu pasti ada di dalam. Akhirnya gue bawa tuh jerigen gue ya 3 tuh. Gue jalan lama banget gitu ya. Nah begitu gue ngeliat pinus, kabut itu hilang serat gitu kan. Ternyata tenda gue dari sana dan itu nggak sampai 15 menit bang. Begitu gue nengok ke belakang itu lost. Pondokan itu Nggak ada. Gue pengen banget gue ceritain, di pikiran gue apa? Gue pengen ceritain sama Indri. Di otak gue selalu Indri gitu. Seandainya Indri ada di sini gue enak nih ngobrolnya. Iya. Ketimbang gue harus cerita sama si guru silat itu. Iya. Akhirnya udah tuh gue samperin, gue nengok ke belakang nggak ada. Gue inget yang tadi petikan yang pertama ya, nyari sesuatu itu jangan di tempat yang gelap. Gue akhirnya ketemu, mungkin ini kali ya, maksudnya ya sudahlah. Toh tuh si bapak-bapak jubah hitam itu juga nggak ngapa-ngapain gue kan. Intinya gue bilang kata-kata yang disampaikan sama dia juga bagus. Akhirnya udah tuh gue ketemu, masih Uyu ditolak pinggang nih, udah bete kan, tiba-tiba dia marah. Gue udah bilang lu jangan kesana kata dia. Anak-anak nih nungguin lu semalaman, kita tuh khawatir sama lu. Udah mati, dah. Arogansi ya gue kan. Arogansi gue karena sudah melewati Arjuna Welirang apa segala macam ya. Sempat ya gue di posisi yang seperti itu ya. Apaan sih begini doang aja dibahas gitu. Kayak anak kemarin sore. Akhirnya gue dibilang gitu sama dia. Sempat sih udah feeling ya. Dia udah feeling. Dipikir gue tuh kesana tuh tersesat atau apa segala macam kan. Tapi lagi-lagi dia nggak terlalu ini banget ya. Cuma marah-marah doang, bilang gue lu kemana aja, lu anak-anak udah nungguin lu, bobel banget sih dibilangin dari sini aja. Ya nggak ada masalah kan gue bilang. Ya udah. Akhirnya gue tahu tuh jirigen, gue tarik si Uyu, gue ceritain ya. Begitu gue ceritain, pertama kali yang diucapkan sama dia apa? Ayo kita balik lagi ke sana. Jadi dia penasaran. Maksudnya ke pondokan itu? Iya, dia minta gue untuk nganter dia ke pondokan. Emang dia, itu tadi gue bilang ya, dia suka dengan hal yang seperti itu ya. Gue bilang sama dia tujuan kita ke Welirang. Udah ntar aja gue bilang, ceritain ntar di bawah ya. Nanti cerita lebih lengkapnya di bawah gue bilang. Kemudian kita lanjut ke Welirang ya. Kita lanjut ke Welirang, lewatin Pondoan dikit, babat ke kiri. Gua, Wandi, Anto sama si Uyu. Nah sampai situ alhamdulillah nggak ada masalah ya. Karena aklimatisasi kita dapat di Welirang ya. Nah begitu turun, tadinya kita mau hajar langsung ke Arjuna. Tapi karena gue udah lelah ya, gue pikir gue butuh ngeres nih. Butuh ngeres dulu sejam 2 jam lah. Gue bilang, lagian juga kita belum sarapan kan. Tapi pikiran gue tetap masih gantung ya, masih gantung di pondokan tadi. Akhirnya udah kita sepakat untuk lanjut ke Arjuna. Tapi ternyata si Wandi sama si Anto nggak mau lanjut, dia bilang karena dia mikir gila Arjuna itu 3.371 kalau nggak salah ya. Iya. Dia udah mikirin tuh jalurnya seperti apa. Karena begitu dihajar di Welirang, dia udah ngeliat. Ternyata Gunung Jawa Timur itu nggak seperti Gunung Jawa Tengah. Akhirnya singkat cerita, si Wandi sama si Anto
nggak lanjut ya, dia pengen stay ya. Mereka pada ngebaks ya. Nggak pernah game lagi dulu kan. Iya gitu. dulu gitu ya, bener. Tapi seputar itu hanya di camp ya. Gue juga udah bilang ya, gue nggak masalah lu seperti itu, tapi asal jangan di jalur. Akhirnya udah tuh, akhirnya gue sama si Uyu bilang sama dia, gue harus tuntaskan ke Arjuna. Lu mau ikut atau enggak, gue tetap kesana gitu. Gue telepon lu kemari untuk nemenin gue di Arjuna. Jangan sampai kayak si Wandi sama si Anto, jauh-jauh dari Jakarta lu cuma sampai sini doang. Sempet bete juga, gue sempet kesal juga kan. Akhirnya kita sepakat lah, kita ke Arjuna sama si Uyu, gue berdua tuh tektokan tuh. Karena kita baru ya bang ya, karena kita baru, udah gitu kita digembur dengan kabut tebal ya. Walaupun di musim itu harusnya kan nggak hujan ya. Itu hujan kondensasi ringan ya, nggak seperti apa namanya, masih fine-fine aja. Cuma yang nggak tahan itu angin ya, anginnya tuh kenceng banget ya, angin kabut gitu. Bahkan jarak 2 meter itu tuh nggak kelihatan. Begitu sampai di deket apa ya, nggak jauh dari puncak Ogalagil ya. Konturnya dari Gunung Arjuna itu kan menuju puncak Ogalagil kan lu naik turun bang ya. Iya. Ya ibaratnya kalau misalnya orang pertama kali nggak tahu yang mana di puncaknya nih ya. Sampai di satu punggungan ya. Gue lihat tuh dari jauh itu ada punggungan lagi. Gue bilang masih Uyu, puncaknya bukan ini yuk, karena gue lihat di altimeter gue itu ketinggian masih di 3100 ya. Sementara masih 100 meter lagi dari ketinggian sejati puncak Arjuna ya. Ayo si Uyu bilang, tapi ini udah paling tinggi Gus. Udahlah kita turun, anak-anak nunggu. Udah gitu kabut tebel, lu nggak lihat anginnya juga kenceng. Jadi kita naik itu angin tuh sampai apa kita goyang bang. Itu debat tuh sama dia, debat ya. Akhirnya gue bilang sama dia, depan masih ada tempat lagi. Bentar, gue ke depan dulu, siapa tahu depan puncak. Akhirnya turun naik lagi sampai di atas ketinggian itu. Gue lihat altimeter belum sampai ke puncak sejati. Terus gue bilang lagi sama dia, ini belum sampai puncak sejati yuk. Gue harus tuntaskan ini sampai puncak sejatinya. Udah debat tuh, dia udah mulai ini lagi kan. Dia udah lelah ya, kakinya juga udah kesleo ya. Karena itu pendakian pertama ke Arjuna. Sampai akhirnya saking apa ya yang tadi gue bilang ya. Pertama tuh obsesi gue tinggi terhadap puncak. Yang kedua arogansi gue masih tinggi ya karena masih muda emang ya. Selalu target puncak-puncak. Lu stay di sini, ya, tungguin gue minta waktu cuma 15 menit ya. Tungguin gue untuk sampai puncak. Nanti kalau gue 1 kali 24 jam gue nggak balik, lu turun ke bawah cari bantuan. Udah, ayo gue ikutin, terserah lu mau kemana gue ikutin. Udah akhirnya gue terus ke bawah sampai ke atas lagi, gue belum dapat puncak, gue turun lagi, bener-bener udah kayak orang gila gitu ya, yang gue harus dapat puncak ya. Si Uyu juga udah ngomong ya, udah Gus, udah obsesi lu ini udah paling tinggi. Tapi selalu anehnya gitu ya, selalu di depan itu selalu ada yang lebih tinggi bang, berkali-kali ya, gue liat nyari punggungan yang paling atas, tapi nggak ketemu tingginya. Gue turun lagi ke lembahan, ada punggungan lagi, gue naik lagi. Nggak ketemu juga. Kalau dilangkain pasti sampai. Kalau lu nggak langkain nggak akan sampai. Ibaratnya kalau debat-debat kayak gini doang nggak akan ketemu gitu. Gue ngajak lu tuh untuk diskusi nih sampai gue ketemu puncak. Itu obsesi gue. Akhirnya alhamdulillah ya sampai depan itu ada batu-batu itu. Gue tembusin itu kabut jarak pandang 2 meter nggak kelihatan tuh. Sampai di atas batu itu gue ngeliat udah blank. Dan alhamdulillah ketinggian selisihnya cuma 10 meter ya. Mungkin nggak tahu altimeter gue agak error ya. Karena gue harus, kalau altimeter kan lo harus kalibrasi ya. Iya betul kalibrasi. Di 0 mdpl di laut ya, atau mungkin di stasiun ya. Nah pada waktu itu gue cuma kalibrasi sekali doang ya di stasiun stasiun Pasar Turi ya waktu itu ya. Nah gue pikir selisih 10 meter cincai lah gue. Nah begitu sampai puncak Ogalagil ini, si Uyu langsung nangis, dia sujud ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nah dengan arogansinya gue liatin doang. Ya elah sampai puncak gunung masih sujud gitu kan. Nah itu gue agak nyesel juga pada waktu itu. Iya, pada waktu itu ya. Dia udah sujud ya, udah apa segala macam. Gue duluan ya kata dia. Ya duluan deh nggak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh dari gue ya. Nah nggak lama dia balik, langsung sujud ya. Alhamdulillah ya Allah udah nyampe ya Allah. Gengsi banget. Gengsinya pendaki gunung gitu ya. Sempat gue ngalamin, tapi itu sekali doang ya. Itu sekali doang. Udahnya gue menyesali ya. Gue minta maaf juga sama si Uyu pada waktu itu ya. Saya sorry sama dia. Akhirnya gue turun nih. Uyu depan gue ya. Gue bilang sama dia, yuk lu jangan jauh-jauh ya. Karena gue pernah punya pengalaman buruk di Gunung Lawu. Yuk lu jangan jauh-jauh sama gue. Awas lu kalau jauh-jauh dari gue ya. Apalagi lu kan begini aneh-aneh ya.
Akhirnya gue kebayang lagi nih, gue kebayang sama 2 lembahan tadi itu yang dibahas sama teman-teman dari Petaga ya. Gue jalan terus sampai di satu tikungan ya. Ada satu gue udah plotting ya bang, gue udah plotting dan gue udah pakai steering land di sana ya. Kalau misalnya dari atas itu ke apa namanya ke Lembah Kidang ya, kita kan camp di Lembah Kidang. Itu gue nggak boleh jauh-jauh dari kuadran 1 ya kalau di navigasi ya. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat di arah timur dan timur utara ke timur ya. Dan gue nggak boleh jauh-jauh dari situ ya. Kalau gue meleset melipir ya, ke arah barat, itu gue udah turunnya mungkin di jalur sebelah ya. Gue udah pasang tuh Silva gue ya. Silva gue tetap ke arah range-nya antara 0 sampai 90 ya, di antara utara sampai timur ya. Itu patokan gue turun ya, walaupun di jalur ya. Nah tapi begitu sampai di 2 cabang nih, tiba-tiba depan gue itu ada pendaki bang. Di depan gue ada pendaki sebelah kiri ya. Cewek rambutnya segini, terus dia pakai flanel ya. Terus di kepalanya tuh diikat pakai bandana ya. Dulu belum ada buff ya. Iya. Bandana. Terus lucu nih gue bilang. Mukanya muka-muka Jawa Timur nih. Akhirnya gue kepikiran flashback. Gue ketemu pendaki dari Malang waktu peristiwa Gunung Lawu ya. Yang ternyata dia Korin. Ini enggak, ini gue pastiin ini orang gitu. Gue liatin, gue karena kebayang-bayang ya. Gue kebayang-bayang selalu gue kalau misalnya ada pendaki cewek sendirian di gunung, gue udah aneh pikirannya kan. Oke. Karena gue pernah ngalamin kayak gitu, yang tadi kan. kayak gitu ya. Gue liatin ya, gue teriakin kan, kyuk, dia nengok. Akhirnya gue kepancing nih, gue diem nih. Harusnya Lembah Kidang tuh ke kanan, karena gue pasang steering land tuh. Dan gue lihat kompas gue tuh ke sana. Tapi ini pendaki cewek ini di sebelah kiri. Akhirnya gue tegur kan, Mbak, sendirian aja? Enggak, saya berdua. Gue bilang berdua. Dari mana Mbak? Dari apa? Dibilang dari Welirang. Lah, gue udah kesana gitu. Gue udah kesana. Tapi kan jalurnya kesana gue bilang. Terus dia langsung duduk, diam, dia nengok-nengok ke bawah. Kamu tahu nggak di sini tuh ada jalur yang cepat ya? Ada jalur yang cepat langsung tembus ke Lembah Kidang atau Pondokan. Jadi lu nggak usah lewatin yang namanya kembar 1, kembar 2 ya. Nah ini jalur potong langsung ke Pondokan. Jadi kalau misalnya lu lewat yang ke sana yang ke arah Lembah Kidang itu kan mungkin agak lama lu muter-muter. Nah ini shortcut langsung. Gue penasaran. Gue buka peta kan. Itu kontur agak rapet gitu. Tapi kalau di peta itu nggak ada jalur. Tapi itu ada jalur. Akhirnya gue kesel juga ya. Ternyata nih cewek lebih tahu, lebih paham ya. Dan mungkin enak kemapalan nih. Terus udah gitu kalau misalnya ada jalur shortcut yang lebih cepet, gue bisa punya informasi. Ternyata di situ ada jalur yang oke buat kita potong ya. Mbak yaudah bareng aja. Mau ke Kidang juga kan? Iya, saya mau ke Kidang gitu. Ya udah temannya mana gue bilang. Ada atau gue cengukan, gue liat nggak kelihatan ya. Akhirnya udah tungguin Mbak, saya nungguin teman saya dulu nih. Nah gue liat dari atas tuh cukup palanya si Uya kan, udah lelah banget dia kan, kakinya udah pinjang-pinjang kan. Itu salah satu pikiran yang kedua ya. Gue pengen cari jalur yang lebih cepat ya, karena kondisi dia udah seperti itu. Oke. Akhirnya gue pikiran ya udah, kebetulan ada si Mbak ini. Akhirnya gue tanya, Mbak dari mana kan tadi kan? Ternyata dia dari Malang nih. Dari Malang katanya naik berdua sama temennya, sama cowok kan. Saya nungguin teman saya dulu ya, Mbak tahan dulu. Datanglah si Uyu. Gus, jalurnya ke kanan. Gue bilang masih gue turun kan. Lu tau nggak? Ada pendaki lucu depan. Kata dia ada jalur cepat nih. Kita ikutin aja yuk. Lu yakin lu? Yakin lah, orang dia katanya udah pernah kesini, orang Malang juga. Ya udah. Akhirnya gue kejar nih kan, berdua sama si Uyu kan. Udah gitu. Sampai nih ketemu si mbaknya, gue suruh tahan kan. Ayo Mbak kita jalan lagi nih. Ada jalan tuh ya, jalan bertiga. Ada satu pohon besar ya, pohon besar melintang gitu. Mbaknya duduk nih, terus nggak tahu dia celingukan gitu. Akhirnya gue duduk sampingnya kan. Terus kepanggil si Uyu, yuk kenalan dulu lah gue bilang. Terus dia si Uyu ini diem nih, diem, mukanya bete ya. Akhirnya udah gue tanya sama si Mbak temannya mana? Katanya udah apa sih? Katanya berdua. Ada temannya. Emang kamu nggak lihat? Nggak lihat.
Gue cengukan, gue muter-muter, nggak ada siapa-siapa. Gue bilang, ya udahlah. Akhirnya gue bakar rokok. Tiba-tiba si mbak ini ngomong ya, gue nyaut, kenapa mbak? Begitu gue nengok, nggak lama dia bilang, kamu ngapain sih? Saya nggak ngomong sama kamu. Gue diem kan, bete nih cewek ini kan. Terus gue diem lagi kan, ya udah terserah lah, karena emang gue lagi capek ya. Tiba-tiba dia ngomong lagi, terus gue nyaut lagi kan, kenapa mbak? Terus dia bentak sama dia. Terus sih kamu diam aja, saya nggak lagi ngomong sama kamu. Gue liatin, gue kesel kan. Terus mbak ngomong sama siapa gitu? Saya ngomong sama teman saya nih sebelah kiri. Gue lihat gak ada siapa-siapa bang. Gue langsung flashback ke belakang ya. Di mana? Pondokan ya. Di awal gue dihajar dengan tenda yang gak berdiri sempurna. Ya. Yang kedua peristiwa pondokan. Yang ketiga gue ketemu lagi nih yang kampret aneh lagi. Iya. Akhirnya tadinya gue interest ya, gue jadi malas nih. Gue akhirnya berjarak kan. Akhirnya gue berjarak, gue tinggal tuh, gue sebel kan. Gue sebel nih, cewek aneh nih, freak nih. Model-modelnya kayak si Indri sama si Uyu nih, gue bilang. Dia ngomong sendiri sama teman hayalannya kan. Akhirnya gue, si Uyu di belakang gue tuh di balik pohon dia ngerokok kan. Dengan muka betenya gue samper sama dia, gue liatin, gue samperin kan. Udah gue sini aja lu, gue males gue ngomong sama si mbak itu. Bagi rokok lu, gue bilang. Lempar tuh rokok sama dia kan, rokok jarok ya, jarum coklat ya. Kita bakal ngerokok. Gue ceritain, tuh cewek begini, gue bilang. Kacau dia ngomong sendiri. Tiba-tiba si Uyu bilang, lu yang begini goblok, katanya. Lah kenapa ya? Mana ada orang di situ? Lu jangan tolol deh, gue bilang. Gue diem. Gue celinguk kan. Itu orang ada di situ masih duduk, masih ngobrol bang. Sementara si Uyu ngomong dia marahin gue ya, sampai dia nampar pipi gue. Sadar sih lu. Ini lu gara-gara lu masuk ke Sabana itu nih, lu jadi aneh-aneh. Gue bilang sama dia, lu jangan aneh-aneh bro. Gue udah males nih, dari kemarin gue udah males nih telepon lu nih. Karena gue gak ada pilihan, makanya gue ajak. Maksud lu gimana gitu? Dari tadi gue liat lu ngomong sendiri. Itu gak ada orang. Tiba-tiba tuh cewek nengok begini terus ngeliat kita ya. Mungkin dia ngerasa kita bahas ya, kita omongin ya. Gue deg-degan ya, gue merinding ya. Gue bilang masih Uyu, serius lu gak ngeliat? Gue gak ngeliat apa-apa dari tadi, lu ngomong sendiri. Gue udah bilang kita ke kanan jalurnya, lu ngapain ke kiri? Gue diem, gue bakar rokok. Cewek itu ngeliatin gue ya, tiba-tiba kayak orang kesel, gimana sih bang, kayak orang kesel, dia ngeliat terus gitu kan. Tiba-tiba berdiri, jalan pelan-pelan nyamperin gue, terus kayak mau lari bang, gue sempet kaget ya, astagfirullah gitu kan. Sama si Uyu gue dijorokin dar gitu kan, terus gue nyusul ya di antara pohon-pohon pinus itu. Tiba-tiba gue balik badan, gue dengar bunyi ya, kencang banget ya, buk, gue bilang. Nah si Uyu tuh ke belakang jatuh, pingsan bang. Gue kaget ya, gue ngeliat kiri kanan tuh cewek udah nggak ada ya. Gue deketin si Uyu, gue bangunin dan gue sempat panik ya, gue yuk bangun yuk. Jadi posisinya apa ya, dia kayak mental ke pohon, terus kakinya melintang begini, terus di tangannya itu ngegepel sesuatu begini tuh. Akhirnya gue bangunin, dia nggak sadar ya, gue cek ini ya, alhamdulillah masih ada ya. Terus gue cek apa sih nama istilahnya kita LDR ya, lihat dengan rasakan, terus cek nafas ya. Alhamdulillah ada tuh. Akhirnya gue bangunin nggak gue tebak-tebak, masih dia nggak sadar. Dan gue penasaran sama apa yang digenggamin ya, kencang banget ya. Akhirnya gue pegang tuh tangannya ya, dingin banget ya. Terus gue lihat, jadi ternyata di tangannya digenggamin itu ada satu ya benda kecil ya. Benda kecil itu kayak berhala bentuknya, tapi kepala monyet ya. Dipegang sama dia, digenggam gini, warna hitam ya, warna hitam bang. Terus kayak ada rambut-rambutnya gitu, kayak monyet ya, tapi bentuknya kayak berhala gitu ya. Akhirnya gue ambil itu kayu itu ya, kayu atau batu gue nggak tahu ya. Akhirnya gue lempar ke mana, ke lembahan. Gue bangunin si Uyu nggak bangun. Akhirnya gue pencet nih jempolnya. Ini teknik ya, teknik kalau misalnya lu lagi keadaan pingsan, cara cepat untuk membangunkan ya. Ini kuku ini ditekan begini nih. Ini kan sakit nih bang. Ya. Oh ini mah daging yang tipis bang. Iya, kita langsung kebangun dia biasanya. Itu kan kayak gitu, bukan dipencet jempolnya gitu ya. Iya, kan banyak orang jempolnya itu kalau kesurupan. Itu kalau kesurupan. Paling bagian dalam kukunya ya. Iya, gue pencet gitu. Tiba-tiba dia sadar. Gue udah nggak mau apa-apa lagi tuh. Gue tarik, gue seret. Ayo kita jalan, kita langsung jalan. Gue bilang. Sempat dia bilang nggak, gue kenapa gitu. Pokoknya kita jalan terus. Jalan tuh berdua sama dia tuh. Berdua sampai di jalan dia tetap nanya. Itu cewek gimana gitu kan.
Lu nggak ngeliat kan? Gue bilang, lu nggak ngeliat kan? Gue juga nggak tahu tuh cewek kemana ya. Pokoknya tiba-tiba terakhir gue lihat itu cewek itu lari ke arah gue, terus nendang gue kedengar bunyi bok gitu kan. Udah tuh, udah nggak ada bahasan kan. Yang penting kita menjauh dulu dari lokasi itu ya. Gue jalan terus sama dia tuh. Jadi kayak gimana sih? Kayak orang panik ya. Orang panik tuh kayak jalan tuh nggak ada arah ya, bakuk gitu. Begitu sampai di ada tuh semak-semak ya agak tebel gitu. Nah sebelah kiri tuh ada pohon melintang bang. Gue berhenti, gue kaget ya. Gue dejavu ya. Ini pohon tempat duduknya si cewek yang tadi yang gue ajak ngobrol. Gue nggak ngomong apa-apa dulu ya. Gue nggak ngomong apa dulu. Gue tarik si Uyu, kita lanjut, kita jalan terus, bubuk gitu kan. Kabut turun tebel ya, terus gerimis, terus jalan tuh sama si Uyu berdua tuh. Begitu semak-semak yang kita lewatin tadi, tiba-tiba gue ngeliat lagi pohon pohon yang melintang tuh yang di sebelah kiri. Gue ingat lagi ini tempat duduk yang tadi 3 kali bang. 3 kali gue jalan lagi terus ada semak-semak lagi, gue diam berhenti. Ini semak-semak nih, gue kesana pasti kayu melintang ketemu lagi kan. Akhirnya gue ngambil gue sobek baju ya. Ada baju dikit yang bekas itu gue sobek, gue ikat di tiang ya, di pohon ya. Gue nandain. Akhirnya gue terobos tuh. Terobos. Udah nih gue masih ngeliat yang pohon melintang itu. Gue jalan lagi tembus. Terus gue banting ke kiri. Gue banting kiri ada satu lembahan. Akhirnya gue stay dulu sama si Uyu ya. Gue nafas. Yuk sebat dulu bentar ya. Terus gue tanya, lu tahu kita lewat tempat yang sama gitu? Ya gue mau ngikutin lu dari tadi, gue juga panik ya. Gue ngelihat pohon yang sama itu sampai 4 kali ya. Sampai terakhir lu lihat kan tadi gue sampai stringland. Kita duduk. Gue penasaran ya. Lu waktu jatuh tadi ya, apa yang lu pegang? Dia mau ngebersihin gue dari apa yang gue lihat itu. Dia paham bahwa yang gue lihat itu sesuatu yang dia rasain sama dia dari awal. Akhirnya dia mau ngebersihin dengan dia pakai energi apa dia bilang gitu. Dia ngelihat ada suatu bayangan yang cepat. Itu katanya mau nerekam gua, makanya sama dia ditendang, terus sama dia ditahan begini gitu ya. Ditahan sama dia begini, dia mental ke belakang. Nah itu kepegang, dia ngerasa dia megang sesuatu, di situ ada ganjel di tangan. Makanya gue tanya, itu yang tadi gue buang, lu narik sesuatu enggak gitu? Ada kan teman-teman yang suka narik-narik itu di gunung ya? Iya. Gue tanya sama dia, lu narik-narik sesuatu enggak? Lu aneh-aneh enggak? Dia bilang enggak, gue nggak narik gitu. Gue debat tuh di situ kan. Gue debat lagi, akhirnya gue sepakat kita stay. Gini aja deh, gue bawa flashlight nih. Daripada kita bolak-balik mulu, kita stay. Akhirnya ya sudah, di lembahan itu kita stay bang. Ini gimana nih, yuk. Dari tadi kita ngelewatin tempat yang sama. Si Uyu tetap nyalain gue ya. Itu gara-gara lu gue udah bilang jangan ke lembah itu. Ya udah nggak usah debat nih, udah kita stay di sini. Gue bikin divak. Gue masih ngerasa nggak enak ya, nggak enak dengan suasana itu. Nah, gue ambil kayu nih bang. Gue ambil kayu 4 batang ya. Gue bacain trikul, gue bacain ayat kursi. Gue inget ya itu udah pesan almarhum ya. Gue bacain ayat kursi, trikul, terus gue tancap ya 4 sudut, kiri kanan depan belakang gitu ya. Suatu yang gue anggap tabu, akhirnya gue ngejalanin juga kan. Nah si Uyu juga sama ya, si Uyu juga dia kocak ya, dia bikin pagar gaib kan. Jadi dia muter itu di sekitar bivak kita ya, dia begini tuh gue nggak tahu dia ngerapalin apaan ya. Gue tancepin golok tebas di depan gue, dar gitu kan. Gue ambil pisau gue belatnya segini, nggak tidur gue. Di malam itu gue nggak tidur ya, gue pegang di sini kan. Yang gue takutin yang tadi ya, itu berhala itu kayu itu kan gue buang ya, otomatis dia masih ada di situ tuh cewek. Gue kepikiran terus tuh, soalnya suasananya gak enak bang, suasana itu lembab banget ya. Si Uyu juga udah bete juga, udah capek banget ya. Sementara kita cuma bawa coklat batangan doang ya, air juga tinggal 1 botol ya, karena kepikiran kita kan cuma ngelintas doang ya. Terus yang gue bete juga ya, harusnya emang gue konsisten arah ya. Itu yang salah satu yang gue terlalu obsesi ya. Melanggar aturan main diri gue sendiri ya, untuk konsisten arah di navigasi oriented. Akhirnya si Uyu tanya, terus gimana Gus gitu? Lu kan yang lebih ngerti pendakian ya. Ya udah, tar dulu deh, gue ambil peta gue keluarin peta, gue keluarin kompas ya.
Kompas gue lu tau bang, dia muter, deng 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 kayak baling-baling gitu ya. Gue diem, si Yuyu ngeliatin gue, kenapa kompas lu? Kok jadi dangdut begitu ya? Oh. Dia bercandaan dikit ya. Gue dalam hati, gue bilang sama dia kan, lu tau nggak di sini di Arjuna itu ada medan magnet besar gitu kan. Jadi kalau lu ngelewatin satu medan magnet yang besar, kompas lu akan berputar-putar. Si Yuyu ketawa aja, goblok lu, gue tahu bukan itu masalahnya kan. Ya lu tahu, lu nanya gitu. Itu nggak ada medan magnet di sana ya. Itu bahasa gue kalau misalnya Buat 3 kali ya. Gue udah pernah ngalamin 3 kali kejadian seperti itu. Kalau misalnya teman-teman tanya, gue pasti ngebahasnya seperti itu ya, biar nggak parno ya. Gue selalu bilang ada medan magnet yang besar, makanya kompas berputar-putar. Gue buka peta ya, gue bilang sama si Yuyu ya, harusnya kalau misalnya tadi kita ke kanan itu, kita nggak jauh-jauh dari konsisten arah nih. Gue buka peta ini ya, peta AMS ya. Nah, gue tarik garis kalau misalnya gue jalan ke kiri itu nggak jauh ya. Berarti gua masuknya ke lintasan satu tempat yang namanya Lembah Lalijiwo bang. Jadi 2 nih, ke kanan itu Lembah Kidang ya. Terus lu nyusurin terus sampai ke apa yang tadi gua antara utara sampai timur di kuadran 1 ya. Lu akan tembusnya langsung ke Wulirang. Ya, sementara kalau lu tarik garis ke kiri, lu akan ngelintasin satu lintasan yang namanya Lembah Lalijiwo. Akhirnya gua kepikiran, gua balik lagi ke teman-teman Pataga, 2 lembahan yang hati-hati lu lewatin. Yang pertama itu Lembah Maum, yang kedua Lembah Lalijiwo. Gue stay di situ ya, gue baca-baca ya, gue doa-doa segala macam ya. Uyu juga udah capek banget ya, dia udah agak ngorok gitu. Gue masih terjaga di situ ya. Nah tiba-tiba gue kayak antara sadar dan gak sadar ya, kayak lu tertidur, tapi lu sadar gitu. Kayak bahasanya kayak direp-rep gitu. Rep-rep kali ya kalau bahasa. Gue tiba-tiba terbangun di satu hutan yang gue familiar banget tempatnya ya. Terus kabut turun tebel banget, hujan bang, terus petir duar gitu kan. Nah yang gue betenya itu di kiri kanan gue itu apa ya, orang-orang tuh banyak bang, orang-orang tuh berisik. Jadi lu kayak di tengah pasar dan mukanya aneh-aneh ya. Ada yang rusak mukanya sebelah, ada yang apa segala macam ya. Dalam keadaan tidur ya, yang tadi gue bilang tersadar dan tidak sadar ya. Rame banget ya, dan orang-orang ini marah bang. Orang-orang ini marah tapi nggak ada yang bisa deketin gue. Jadi sekeliling tuh banyak banget tuh, terus rame gitu kan. Terus dengan muka yang kayak apa ya, kayak lu mau nyabik-nyabik badan lu gitu kan. Gue ngeliat aja gue agak ngeri ya. Akhirnya gue nunduk gitu ya. Gue udah merinding banget. Gue jalan cepet itu di lembahan itu ya. Di depan gua itu ada pohon tumbang ya, pohon tumbang sebelah kanan ya, agak separuh gitu ya, kayak pohon habis kesambar petir bang. Oke. Nah sebelah kiri itu ada pohon besar lagi. Nah di tengah-tengah itu ada cewek bang, berdiri gitu ya. Terus natap gua tuh tajam banget ya, antara gelap terang gitu ya. Gue diem nih, gue bilang, aduh itu cewek yang tadi nih kayaknya yang gue lihat ya. Gue diem, gue berhenti, gue takut ya. Sementara di belakang itu udah rame banget nih. Udah gitu ternyata tangannya itu udah nembus ya. Jadi tongkat-tongkat itu sebenarnya kan pagar ya. Pagar mereka nggak bisa ngerapat ya. Nggak bisa ngerapat, mereka di luar wilayah gitu kan. Tapi karena intensitas mereka banyak banget gitu ya. Banyak banget nabrak gitu. Tembuslah tangan-tangan ini ya. Ada yang narik dari sini, ada yang jenggut rambut gua. Sementara gue lari, gue berhenti, gue dijegat sama cewek yang depan tadi kan. Pohon tumbang sebelah kanan yang bekas kena petir ya, ada pohon gede. Tuh cewek tuh ngeliatin gue tajam banget ya. Gue nggak berani ke depan, sementara gue ditarik belakang nih. Posisi gue panik, jenggut rambut gue jatuh kejebak gitu ya. Nah tiba-tiba tuh cewek yang di depan gue itu tangannya maju, panjang banget ya. Berusaha untuk narik gue ya. Tiba-tiba gue lihat di tangannya itu ada kalung, terus ada gambar salib. Tarik baju gue, dar gitu kan. Gue kebangun kan, astagfirullah gue bangun. Lu tahu siapa itu? Indri bang. Dan ternyata cewek yang di depan gue itu, yang gue pikir yang perempuan yang setan itu ya, ternyata itu Indri. Tarik gue bangun, langsung kaget kan. Terus gue inget ya, gue bangunin, yuk bangun yuk. Gue buka
gue liat kompas gue ya. Kompas gue itu udah agak stabil ya. Agak stabil udah, alhamdulillah kompas gue udah diem nih. Akhirnya gue orpet lagi kan, gue samain lagi antara utara peta dengan utara kompas ya, gue samain. Alhamdulillah gue bisa narik garis ya dari titik itu ke arah kuadran 1 tadi. Cuma akhirnya Uyu bilang, lu ingat-ingat Gus, lu ingat-ingat. Cluenya apa di situ? Gue bilang sama dia, cluenya pohon tumbang. Yaudah kita langsung packing bang, malam itu juga kita packing pakai apa sih headlamp kita nyalain segala macam ya. Kita jalan terus ngikutin arah yang tadi yang sudut sekitar 30-40 derajat ya. Dalam perjalanan malam itu nggak boleh sebenarnya dengan kompasmen ya. Tapi kalau in kondisional ya, kita pakainya Silva ya. Silva itu kan kalau misalnya malam itu nyala. Jadi gue ngikutin berdasarkan itu bang. Nah sampai satu jalur yang rapat yang kita nggak ketemu ya. Itu bukan jalur ya. Gue mau tembusin ya. Si Uyu bilang apa sih? Gus yakin tuh jalur. Gue bilang lo kalau ketemu jalur, gue malah nggak yakin kalau ada jalur. Gue yakin sama ini. Gue bilang. Ya udah kita tembusin. Tetap dia nahan ya. Tetap dia nahan sampai akhirnya kita ingat ya. Dulu kita punya senior ya. Gue ingat satu omongan ya. Selama kaki dan tangan itu masih bisa bergerak ya. Ini di pendakian ya bang. Jangan pernah lu ngomongin takdir. Selama jalur itu bisa dilewatin ya, ya lewatin. Jangan pernah lu ngomongin takdir ya. Selama tangan dan kaki ini masih bisa bergerak ya. Ya udah tuh akhirnya sepakat. Ya si Uyu alhamdulillah ya ngikutin gue ya. Udah kita konsisten arah di sana. Gue buka gitu. Tiba-tiba ada pohon tumbang sebelah kanan, ada pohon sebelah kiri. Gue bilang ini clue. Udah tembusin. Ya udah akhirnya tembusin tuh. Tiba-tiba kita masuk ke jalur lintasan punggungan yang ke arah Lembah Kidang. Malam itu juga gue telusurin sampai akhirnya kita ketemu campnya anak-anak bang. Alhamdulillah ya. Yang gue kesel begitu sampai mereka lagi asik ya. Baks dong. Asik gue. Lu kemana aja sih, lu ketinggalan katanya. Ketinggalan party kita nih di sini. Anjir gue bilang lu salah bawa temen nih gue. Gue masih Uyu berdua, gue sebat dulu kan. Lu masih nyalain gue bilang. Lu masih nyalain gue di lembah itu. Justru gue nyalain lu di sana, gue bilang kan. Jangan-jangan lu narik-narik sesuatu. Enggak Gus, enggak. Gue emang ngerasa udah gak enak gitu kan. Akhirnya gue ceritain tuh. Justru yang di Lembah Kidang itu justru nasihatin gue. Dia penasaran juga kan. Begitu gue kasih tahu, dia nggak tahu itu artinya ya. Dia kan orang Sunda ya. Akhirnya gue kasih tahu kan. Yang pertama itu jangan cari sesuatu di tempat yang gelap ya. Cari yang bagus di tempat yang terang. Yang kedua, golek apik ing papan sing padang ya. Cari sesuatu yang bagus itu di tempat yang terang. Jadi lu sampai bego pun nyari sesuatu kalau gelap nggak akan ketemu apa-apa. Lu inget gak yang kita tadi bolak-balik segala macam kan? Terus yang ketiga, soko di Gayo bebarengan. Harusnya kita nggak ada debat di situ kan. Lagi-lagi kita nyalahin nih, gue bilang. Ibaratnya kalau misalnya kita sepakat ya di dalam kondisi apapun kita masalah itu diskusi, bukan saling menyalahkan. Walaupun gue tahu gue salah ya, gue minta maaf sama lu, gue salah waktu di arogansi gue di Arjuna ya. Gue minta maaf sama lu yuk. Ya udah kan. Terus yang ketiga, kanca apik ora tansah bebarengan gitu ya. Teman bagus itu nggak selalu bebarengan bang. Tahu yang gue pikirin di situ siapa? Siapa? Indri bang. Walaupun tidak dalam pendakian ya. Gue nggak tahu ya, tiba-tiba gue kebayang sama Indri. Ada dua ya, abang gue sama Indri ya. Tapi gue lebih ke Indri ya pada waktu itu ya. Yang ketiga, Demit Dulit ya, setan ora doyan ya. Gue sempat ngobrol juga sama abang gue ya. Abang gue bilang ya, itu petunjuk. Selama lu mengikuti petunjuk apa yang lu bisa ya, mereka nggak akan ganggu lu. Ya, tadi gue bilang ya, mungkin gue nyambungnya ke konsistensi arah ya. Gue ngelanggar aturan ya. Kalau misalnya gue ngikutin petunjuk apa yang sudah gue buat ya di situ ya, gue udah setting segala macam. Lu jangan melipir lah. Walaupun di sana godaan itu mereka nggak akan bisa ngegoda kalau lu tetap stay di scheduling ya. Gue tergoda dalam hal jalur baru ya. Jiwa penasaran gue ya, ada satu jalur baru yang mesti gue lewatin karena itu shortcut tembus ya. Yang kalau misalnya gue pegang itu, gue bisa bilang mana anak ini lewat sini lebih cepat daripada lu lewat sana. Nah itu lebih ke arogansi sebenarnya. Yang terakhir itu yang petunjuk ya. Akhirnya, si Yu paham ya, si Yu.
ya udah, besok-besok kalau kita naik gunung lagi jangan sampai kayak gini ya, kata dia. Besok-besok gue nggak mau naik gunung lagi sama lu. Gue nggak mau naik gunung lagi sama lu gitu. Selalu kalau naik gunung sama lu pasti ada aja. Kemarin gue naik ya nggak sama lu orang ya, gue tembus ya, Ras Raung Argopuro Semeru gue tembus ya. Pendakian Atap Sumatera nggak ada masalah gue tentang masalah horor ya. Kenapa begitu? Tiba-tiba gue tarik lu naik, kena lagi gue kena masalah di sini kan? Iya. Akhirnya ya udah, nggak. Walaupun akhirnya kita naik lagi ya, berapa tahun kemudian kita naik lagi. Akhirnya sudah tuh bang, singkat cerita gue udah BN sama Uyu ya. Terus gue udah kesel juga sama anak ya, lu mabuk doang di sini lu gitu. Gue tandain ya, gue nggak mau naik lagi bareng mereka ya. Akhirnya udah besok pagi kita rencana turun, babat langsung nggak ada bahas apa-apa lagi ya. Akhirnya sekitar jam berapa ya? Jam pagi lah, nggak lama gue. Itu juga cuma ngemil roti doang, logistik. Kita babat langsung turun dari Lembah Kitang, Pondoan terus ke Pasuruan, ternyata ke Tahura ya, babat terus sampai di stasiun ya. Di stasiun gue udah lihat data nih sama si Uyu nih, gimana lu mau mampir nggak ke base camp, karena gue mau kenalin lu sama sahabat baik gue ceritain kan yang di mimpi itu gue ditarik sama si Indri sampai kita keluar jalur dan Indri ngasih clue, lu harus lewatin yang dia kasih tahu itu yang pohon tumbang segala macam kan, yang tadi gue pikir itu adalah cewek yang setan itu ya, ternyata itu adalah Indri. Cuma si Uyu nggak mau ya, dalam di peristiwa itu yang kepikiran sama dia harus ngebersihin dirinya setelah itu ke gurunya. Gue harus ketemu guru gue, kata dia. Ya udah, kita pisah nih ya. Kita pisah sampai di stasiun Senen ya. Senen pisah, si Wandi, Uyu sama si Anto balik ke markas kita di Jelambar ya. Sementara gue balik ke kampus bang, ke Sekre. Begitu sampai Sekre di lorong ya, di lorong kampus depan gue Sekre. Lo tau nggak ada siapa di situ yang duduk? Siapa? Indri. Tiba-tiba Indri udah duduk di depan Sekre, dia ngeliatin gue. Gue dengan keril gitu kan. Gue liat, sepi nih. Sekre sepi ya, anak nggak ada yang, biasanya banyak yang nongkrong, tapi itu nggak ada, cuma ada si Indri doang. Begitu gue nyampe, tiba-tiba dia berdiri, dia nampar gue. Lu ya, kalau naik gunung, lu bilang. Lu kalau kemana bilang gitu, jangan ngilang begitu aja. Bete ya, gue kesel ya. Belum apa-apa, belum ngomong apa-apa, tiba-tiba udah digampar sama dia. Terus dia bilang, selama gue di atas itu gue nggak ada kontak sama dia ya. Dia mikirin gue mulu ya. Tiba-tiba kepikiran gue tuh ada di satu lembah. Terus kemudian dia meditasi, dia rapalan ya. Apa sih, gue nggak tahu dia ngeritual apaan. Tiba-tiba dia ngeliat gue tuh terkapar ya, dengan mata celong terus kucel apa segala macam, barat-barat gitu, gue terkapar. Mana ditarik sama dia. Udah akhirnya gue gak bercerita ya, gue gak bercerita lagi-lagi peristiwa seperti peristiwa yang kejadian Widi ya, gue gak cerita dia udah tahu bang, dia udah tahu. Makanya kalau misalnya kemana-mana lu bilang lah sama gue please gitu. Lu kalau naik gunung kemana aja lu bilang sama gue kan, walaupun gue nggak perlu ikut, nggak ikut pun lu harus bilang. Tapi bilang ya. Indri bilang sama gue gitu. Dan hasil gue kan akhirnya berapa bulan kemudian akhirnya naik lagi sama dia ya. Terjadilah peristiwa Pasar Setan Gunung Sindoro. Oke. Itu udah gue ceritakan, iya. Ya. Akhirnya sudah dari situ sempat ya akhirnya gue deket lagi sama Indri beberapa lama ya. Ibaratnya kalau sekarang gue ubah situasinya ya, gue berusaha untuk tidak membayangkan Widi kalau di depan dia, itu pengen dia satu pertama gue coba ya. Yang kedua gue ikutin lu ya, kalau misalnya gue kemana-mana gue akan bilang gitu ya. Jadi berarti kalau setiap gue naik gunung itu ada 2 nomor yang gue tinggalin ya. Pertama di Basarnas di base camp, yang kedua di Indri. Gitu bang. Oke, sudah cukup bang? Iya. Silakan minum dulu bang. Gue minum dulu. Wah ini lagi-lagi bikin merinding sih asli. Oke bang. Siap. Kita bahas dari pertama dulu deh bang. Ternyata kan nih sebuah rentetan, maksudnya dalam rangka untuk move on dari si Widi ya. Awalnya itu ya? Iya kayak awalnya dong gitu kan. Awalnya itu kan. Gue agak malu sih kan. ngomongnya sebenarnya. Ternyata lemah juga benda itu nih. Awalnya itu ternyata melakukan ekspedisi nih bang. Iya, pendakian panjang. Pendakian panjang.
itu dalam rangka apa sih, Mam? Maksudnya tujuan untuk ekspedisi itu apa dulu? Biar kita tahu dulu nih landasan utamanya dulu nih. Selain move on ya. Ya, selain move on. Pertama, gua di situ sebagai koordinator divisi Gunung Hutan ya. Yang kedua, gue divisi kurikulum. Terus divisi pelatihan dan pendidikan di Mapala ya. Skupnya masih Mapala, Bang. Iya. Masih Mapala. Dan setiap peserta dari setiap anggota baru, dari anggota muda, jenjangnya anggota muda, anggota tetap dan anggota penuh ya. Jadi setiap mereka ngelewatin jenjang itu mereka mesti ngelewatin gue ya. Mesti ngelewatin gue. Dengan syarat untuk menjadi anggota penuh atau anggota tetap itu lu harus mendaki gunung di ketinggian 3000 untuk divisi Gunung Hutan. Sementara untuk di tebing ya, itu lu harus manjat tebing dengan berapa runner gitu ya. Nah, karena gue sebagai anggota divisi, gue harus cukupan dulu ilmu gue, skill gue dan jam terbang gue sebelum gue ngasih tahu. Jadi kalau misalnya ya lu ketua divisi, lu nyuruh gue untuk ekspedisi tapi lu belum pernah kesana. Itu yang kedua ya. Yang terakhir ya karena tadi gue sebagai pengembangan pelatihan ya. Pelatihan. Ya, dan itu gue riset ya sekitar 8 tahun sampai 15 tahun untuk kualitas dan kuantitas ya. Tetap konflik tetap ada gitu ya. Karena itu perubahan yang ekstrim ya dari kita yang seperti biasa-biasa aja gitu kan sampai kita bikin itu kurikulum yang mumpuni dalam pelatihan ya. Sampai gue bikin tuh sekitar 13 materi dasar yang harus lu pegang sebelum lu menjadi anggota pendaki gunung. Oke. Jadi kayak untuk ekspedisi kalau di gue apa ya? Pengambilan nomor induk anggota kali kayak gitu kali ya. Melakukan ekspedisi di atas 3.000-an. Dan itu gue yang nentuin. Dari lo-nya gitu, Bang? Dari kalau misalnya kurikulum. Lu yang tim yang dulu sudah pernah triple S ya, Sindoro, Sumbing, Semaput gitu ya. Untuk berikutnya Sindoro, Sumbing, Selamat itu udah ada. Nah, lu kalau mau ngambil lagi, lu mesti hajar yang lain. Nanti gue kasih tuh, gue sodorin. Lu mesti hajar Lampu Bata, Binaya atau Bukit Raya. Gue nggak mau tahu caranya seperti apa, lu harus itu. Nah, tadi kan ada Ras Awe, Rinjani, Raung, Argopuros, Semeru, Adiwijaya, Arjuna Welirang. Terus kemudian yang babat Sumatera apa itu, Bang? Pendakian ekspedisi Andalas. Terus Rinci, Depo, Singgalang, Merapi. Yang dari Rinjani Jabalok, Jawa Bali Lombok. Jabalok atau gitu. Taringga itu tariknya dari Tambora dulu dibalik tuh. Dari jauh dulu ya. Yang tadi yang gue filteris apa sih teropongnya tuh. Teropong dari besar ke kecil itu ya. Oke. Itu jadi informasi juga nih untuk teman-teman semua. Oke, nah kita terus bahas pendakian yang Arjuna, Bang. Ini kan karena kan tadi terfokusnya ke Arjuna, tapi sedikit sekelumit. Jadi landasannya itu nih. Jadi kita tahu dulu nih gitu kan. Nah, gue sebenarnya ada beberapa hal yang penasaran sih, Bang. Yang pertama di pondokan atau gubuk atau apalah ya namanya. Jadi kayak seakan-akan itu kita bilang apa ya, yang pakai baju hitam ya, petapa atau apa ya kita bilangnya. Pondokannya ada dua ya. Kalau kita bicara pondokan itu berarti lintasan antara tempat rest ya, tempat pendaki gunung stay biasa camp situ. Iya, namanya pondokan ya. Yang di pertengahan antara Welirang, Arjuna, Kembar 1, Kembar 2. Iya. Nah, kalau pondokan yang ini adalah pondokan yang paling ujung di Lembah Kidang yang ujung. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih, Bang? Gue baru lihat ya. Gue tadi ngomong sama Kak Amel ya, yang di depan sini. Di depan foto itu. Iya, ada foto ya. Dan itu mirip. Iya. Gue makanya tadi, Bang Sumar, Bang Umang ngambil dari mana nih gitu. Gue tiba-tiba flashback. Iya. Gue flashback ya. Gue mau bahas itu. Gue takutnya kena roasting ya. Gue kena roasting. Oke. Mirip seperti. Jadi gue kebayang nih modelannya. Gue tanya tadi kan sama Kamel, ini pondokan di bawah apa di atas ya, gue bilang. Tapi bentuknya seperti itu, kayu ya. Seperti kayak kayu. Jerami gitu ya. Kalau yang jerami kan di bawah itu. Bawahnya, tapi atasnya kalau ini kan atas kan kayak pondokan ya. Kayak pondokan. Nah, kayu juga kan itu yang. Kan akhirnya Abang bermalam tuh di pondokan itu. Ya kan? Ada hal yang aneh nggak sih saat tidurnya? Maksudnya yang pakai baju hitam ini tetap di mediasinya kah, atau memang ada sedikit gimana? Gua nggak tahu ya. Biasanya waktu tragedi Rizka Andinda yang gue ketemu tengkorak gitu ya, gue ketemu kerangka di Gunung Lawu ya, yang ternyata kerangka itu ada si Rizka itu sendiri kan. Nah, kan gue sempat ketemu petapa juga.
yang jalan kakinya pincang, terus ojo lewat kene dek, ojo lewat kene, ojo ke Purwanto gitu. Di petapa yang pakai tali rapia di atasnya. Sementara gue masih inget tuh Purwanto siapa, gue istirahat, tiba-tiba gue bangun di atas plakat tulisannya Purwanto. Nah itu gue ngerasa nggak nyaman dengan petapa itu ya. Yang kedua, tragedi hilangnya temen gue di Bukit Kayangan di Gunung Lawu juga. Gue ketemu petapa juga yang kita rebutan batu mustika di sana, di Gua Jalatunda. Akhirnya batunya gue kasih sama dia aja kan, karena gue nggak tertarik yang hal-hal seperti itu kan. Itu gue nggak nyaman. Tapi di sini gue nyaman bang. Malah nyaman nih. Iya. Malah gue pengen stay. Yang kedua gue nggak balik-balik ya. Iya. Ya, ngapain juga gue buang-buang waktu ya. Gue dalam hal itu gue selalu berpikir wasting time nih. Gue ngemet energi. Karena gue udah capek di 3 gunung. Oke, kalau abang ngerasa nyaman berarti kan kayak si sosok petapa ini baik ngasih tahu. Tadi kan ada 5 wejangan itu dan itu kayak kena semua itu. Kelima-limanya ya. Kena semua. Gue langsung dek gitu kan. Bahkan seperti yang gue bilang sama si Uyo, gue ceritain, kita mata berkaca-kaca bang. Ya. Oke, terus berarti kalau misalnya kita cewek kita udah peluk-pelukan gitu kan. Cuma kita gengsi ya. Kita cowok. Peluk apaan sih lo gitu ya. Oke bang, terus kan akhirnya abang pengen singkat cerita tuh bawa Drigen mau ke tenda karena kan emang tujuan utamanya itu adalah ngambil air. Gitu kan. Jaraknya kan tadi abang bilang gak nyampe 15 menit. Gak nyampe bang. Berarti kan seharusnya ketika ada senter di ujung sana nyala. Kelihatan. Tapi ketika Uyu yang berarti kan Uyu nungguin dong. Uyu nungguin, iya. Ngeliat tuh senter abang gak sih? Pokoknya karena kabut tuh. Dia bilang dia ngeliat gue itu masuk di antara kabut. Karena kabut tebel banget ya. Yang jarak kita dulu ya pakai senternya senter ini. Ya gue sempet gue udah kiuk ya. Gue udah kiuk, center juga udah gue giniin ya. Tapi emang gak ada balasan dari itu. Makanya gue tembusin aja. Feeling ya, gue main feeling ya, tembusin aja. Cuma lagi-lagi depan gue pondokan lagi. Balik lagi, akhirnya gue pikir wasting time gue. Gue hemat energi, gue hemat ini ya. Karena gue mesti tempuh besok untuk pendakian ke Arjuna. Oke. Nah, menurut abang nih, asumsi abang setelah mengalami kejadian tersebut, kalau kita berbicara sekarang, sebenarnya abang tuh di mana? Kalau yang pertama, gue ada di Lembah Kidang. Gue yakin banget itu masih sekitar di Lembah Kidang berarti. Lembah Kidang ya. Yang kedua, gue emang ada di Lembah Lali Jiwo. Karena gue nggak tahu ya benar atau enggak gitu ya. Pada waktu sekitar tahun 2013 ya, ada teman-teman dari Mapala mana gitu ya, yang habis pendidikan, habis pelantikan dia di Gunung Arjuna. Terus ceweknya pasangan ini ya, senior ini, cewek-cewek itu dipoto-foto di atas ya, sementara yang lain suruh turun. Itu udah dibilang ya, bang turun aja semua. Tapi karena dia mungkin lagi bucin ya, dia masih foto-foto di puncak. Nah sampai di Lembah Lali Jiwo itu dia lost contact ya, lost contact. Terus udah gitu pencarian nggak ketemu. Akhirnya ketemu ceweknya itu mati di lembah bawah, paling bawah. Sementara yang cowok itu ngeletak di punggungan. Coba lihat aja itu. Lihat lah, itu ada pasti kalau 2017 ya, pasti ada beritanya. Di tahun itu gue kepikiran ya, baju yang sama yang dipakai sama tuh cewek itu, model apa sih, flanelnya mirip-mirip ya, tapi bukan buat nyamain atau enggak seperti tapi mirip-miripnya. Mirip-mirip ya. Jadi emang ya kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah ke Gunung Arjuna ya, tahu tentang Lembah Lali Jiwo ini gitu. Atau Alas Lali Jiwo itu. Alas Lali Jiwo. Oke, nah terus kemudian nih Bang, singkat ceritanya kan akhirnya ke Wilirang, kembar 2 dan lain ke Arjuna lah gitu kan. Iya. Dari situ kan abang bawa alat dan emang pengen tahu titik mana nih yang jadi tertingginya gitu kan. Terus kan kemudian di beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian abang kasih tahu lagi dan ternyata memang cuma 3 atau berapa naik turun doang. Tapi kan ketika saat itu kayaknya naik turun gitu kan. Itu sebenarnya kita bermain asumsi lah Bang. Itu abang beneran di situ apa enggak sih? Soalnya kan agak lama itu. Yang pertama gue selalu berpikir positif. Kita ada yang namanya halusinasi ya. Halusinasi dan kelelahan gitu ya. Karena kita kelelahan di 3 gunung pertama, jadi semua apapun yang kita rasakan itu kita seperti seperti kita melewati hal yang sama gitu. Padahal sebenarnya jalannya itu aja gitu. Oke. Itu yang pertama, gue selalu positif thinking seperti itu ya. Yang kedua,
Itu altimeter udah sama gue ya. Jadi selama pendakian ekspedisi itu untuk menentukan titik ketinggian itu kita pakainya altimeter. Kalau misalnya kita di puncak ketinggian yang belum segitu, ya. Sementara kita daftar punya list ya, bahwa kayak misalnya Gunung Pangrango itu 3019. Kalau ada di puncak tertinggi di Gunung Pangrango tapi belum 3019, itu bukan puncak sejati dan lu nggak sukses dalam pendakian. Jadi lu harus nemuin titik benar-benar di mana itu 3019. Tertingginya itu. Iya, itu yang gue bilang tadi apa sih obsesi dan arogansi kita sebagai penggiat gunung. Oke, nah terus kemudian akhirnya dengan apa ya kecapean dan sebagainya gitu kan, intinya adalah menemukan titik tertinggi walaupun selisih 10 meter gitu kan ya. Terus kemudian turun nih bang, ketika turun kan abang kayak sempat terkecoh kalau kita bisa bilang nih, karena kalau biasanya menurut peta itu ke kanan tapi abang memilih ke kiri karena ketemu sama pendaki yang mengatakan kalau di situ ada jalur shortcut. Iya. Ya kan? Nah, ketika ketemu cabang itu atau ketika Bang Epeng ngelihat itu ada sebuah pendaki cewek, sebenarnya Uyu ngeliat gak sih? Di situ gue bilang sama si cewek ini ya, tahan dulu. Teman gue masih di belakang ya, mendingan kita bareng aja bertiga ya. Karena emang kondisinya udah lelah, emang gue butuh jalur cepat. Cepat ya. Nah, yang kedua, begitu dia gue kenalin, begitu dia saat duduk di pohon ya, itu mukanya tuh bete ya. Mukanya bete, makanya kan gue nggak enak juga ya, makanya gue cengin kan. Jangan-jangan lu terbeban sama mantan lu yang Sukabumi itu kan. Iya. Akhirnya dia bete, dia melipir sendirian tuh. Yang ngerokok itu ya? Yang ngerokok. Terus tiba-tiba nih cewek bikin rese ya, bikin rokes juga kan. Dia ngomong ngobrol tapi gue sautin, gue dibentak kan. Katanya dia ngomong sama gue, dia ngomong sama temennya dan yang temennya cuma bisa lihat dia doang. Akhirnya gue bete, gue melipir ke si Uyu. Uyu bisikin gue, dari awal gue nggak ngelihat lu ngomong sama siapa. Berarti dari awal emang dia nggak ngelihat dan dia berusaha untuk ngasih tahu sama gue. Tapi dia tahu gue ngeyel waktu itu ya. Makanya dia tuh sebenarnya ngasih clue ya, dia di pojokan sendirian ya, dia mau manggil sama gue tapi dia takut. Oh, berarti kayak yang dia ambil ketika kayak pingsan itu si sosoknya cewek itu dong? Iya. Jadi kayak tadi abang sempat, sempat di kuntilanak diculik itu, jadi kayak seakan-akan dia ngilangin itu sosok dong? Iya, dia pengen, kebiasaannya, ya ini yang mungkin yang gue mau ceritain juga ya, kebiasaan aneh dia ya, kalau udah jiwa penasarannya, kayak contohnya, gue tanya kan pada waktu di Gunung Gede ya, lu ngapain? Terus kalau kuntilanak itu udah lu masukin, lu culik, terus lu ngapain? Kemana, ya? Ya, gue mau bawa ke guru gue, karena dia nggak punya tuan. Jadi lu tahu kuntilanak Rawadenok itu adalah jin fasik buangan yang sudah nggak dipakai lagi sama tuannya. Gitu. Dan itu masih bisa digunain, entah untuk tujuan apa, gue nggak paham ya. Yang paham ya dia dan gurunya mungkin. Ya. Nah, yang pertama dia tertarik sama sosok yang jubah hitam itu di pondokan. Dia pengen banget, tapi gue nahan karena gue nggak mau ke sana. Padahal dia pengen banget itu. Yang kedua, kebiasaan dia ya dengan lihat kayak gitu, dia kesel, dia kalau udah ngeliat setan-setan yang jahil kayak gitu, dia kesel, dia pengennya bawanya tuh diculik, dicekek-cekek gitu kan, kalau enggak dijadiin apa ya, jenglot mungkin, jantungan kunci gitu ya. Dia tuh berusaha nahan ya, dibilang dia berusaha nahan begini gitu kan, tapi dia juga bisa narik gitu. Jadi sebenarnya tuh setan itu bukan ya, makanya gue agak kesel lagi tuh kan, makanya gue tanya, lu ngapain, lu jangan-jangan lu yang ngelakuin sesuatu. Jadi tuh setan itu sebenarnya nggak nyerang gue, tapi nyerang si Uyu. Oh, jadi tahu gue nih. Iya, jadi tahu nih. Iya. Dia familiar sama gue, tapi si Uyu selalu gimana ya? Kalau misalnya gue cerita lagi ya, ada beberapa teman-teman itu yang dibisikin untuk lewat lembah Lali Jiwo ya, untuk tumbal atau gue nggak tahu ya. Jadi setan-setan apalagi yang jalur Purwosari ya. Jalur Purwosari lebih aneh lagi ya. Jadi ada beberapa cerita yang salah satu yang dimasukin nenek-nenek gitu kan. Mereka disesatin untuk masuk ke dalam jurang. Mati semua gitu. Gua nggak tahu tuh setan tuh jahil banget. Tapi lagi-lagi gue tekenin ke anak-anak ya. Jadi ada 13 materi dasar ya bang. Gue sempat masukin satu dulu ya. Namanya Fugu ya. Fugu itu materi pendakian di luar nalar ya. Tapi akhirnya cuma setahun doang ya karena buat bercandaan ya anak ya. Nah, itu gue ganti ya. Kalau di Islam gue ganti jadi Safar ya. Safar. Kalau di Katolik ada lagi kan. Gue referensinya dari Indri ya. Indri lagi ya. Indri lagi. Nah terus kemudian bang, akhirnya kan abang sempat ngepotong bajunya untuk
Iya. kasih tanda nih karena melewati yang pohon, yang tumbang, yang cewek itu lagi sampai 4 kali atau 5 kali tadi. Nah, kalau kita bermakna asumsi lagi Bang, itu masuk dimensi lain apa enggak sih? Ini kita asumsi aja nih, bukan memvalidasikan. Itu, soalnya kan tadi Abang muter ke situ. Itu yang gitu. pengen gue kasih tahu ya sama teman-teman ya. Yang pertama, nomor 1 yang harus dipegang bahwa tidak ada istilahnya pendaki gunung itu mati digigit kuntilanak. Iya, sepakat. Sepakat. Atau pendaki gunung mati diculik wewe gombel gitu. Iya. Itu nggak ada. Yang kedua, nggak ada istilah pendaki gunung itu mati digigit macan. Ya, karena mereka punya lintasannya masing-masing ya. Kecuali lu adalah sebagai kita di divisi gunung hutan penempuh rimba ya. Kalau penempuh rimba beda lagi kan, karena lu melewati jalur-jalur yang tidak semestinya dilewati. Nah itu 50-50 lah antara lu ketemu binatang, tapi dalam 2 kondisi. Inconditional ada 2 nih. Pada saat ketemu binatang, dalam arti binatang itu dalam keadaan punya anak ya. Jadi dia ngelindungi anak yang masih kecil, ya, yang harus kalau misalnya ada pendaki yang datang, dia harus migrasi ya. Sementara anak itu kan masih kecil-kecil ya, dia lebih tahan, ini wilayah gua. Yang kedua, serangan terhadap binatang itu dalam kondisi gunung itu cuaca buruk atau mungkin gersang ya, tidak ada makanan di sana, kemarau panjang, makanya dia turun ke bawah, akhirnya singgungan lah dengan para pendaki atau para penduduk ya. Tapi nggak ada istilahnya kalau dalam hal biasa itu pendaki gunung itu mati dimakan macan ya. Iya, benar. Itu nggak ada. Yang ketiga, segala macam kekacauan di pendakian ya, ancaman-ancaman resiko kematian itu datang dari pendakinya itu sendiri. Human error. Arogansi, obsesi, seperti peristiwa gua yang itu ya. Iya. Itu kalau misalnya lu tidak pahami data informasi dan scheduling dan lu tidak tim ya. Dalam arti tim itu sebagai buffering. Oke. Gue pasang tim teman-teman gue ini sebagai buffering pada saat gue arogansi, mereka mengingatkan gue untuk tidak melampaui batas. Karena gue tahu batasan kemampuan gue di sana. Iya. Gitu. Kalau kita bahas masalah apakah kita di dimensi 2 alam atau tidak gitu ya. Ya mungkin teman-teman pahamnya banyak ya. Iya. Tapi kalau yang gue pribadi, apa yang kita lihat itu suges Bang. Suges dalam arti bagaimana tuh sosok-sosok itu mempermainkan kita di pola pikir kita. Gitu. Makanya kalau misalnya gue melihat sosok itu adalah harimau, teman gue bilang sosoknya ular. Karena sesuai dengan asupan kita. Dan mereka tuh membisikkan kita untuk memvisualisasi apa yang ada di depan kita seperti menurut kemauan mereka. Seperti gue ditampakkan si sosok itu, sementara si Uyu tidak gitu kan. Oke. Terus arogansi gue yang keinginan penasaran, semakin lu jiwa penasaran untuk itu, semakin mereka nyerangnya enak nih. Wah, ini orang penasaran nih untuk jalur-jalur yang seperti ini. Jadi pola gangguannya itu pasti berbeda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau gue pola gangguannya di penasaran antara jalur-jalur baru gitu kan. Iya. Gitu. Nah Bang, berarti Abang kalau gue bisa rangkum masuk ke yang kedua. Yang kedua yang tadi yang gue masuk ke dalam itu, yang gue diculik sama si Indri, itu dalam keadaan gue tidak sadar Bang. Ya, gue dalam keadaan tidak sadar. Jadi seperti lu dibawa masuk, lu tahu green screen gak sih? Tahu. Green screen mah itu hijau ya. Hijau, kemudian hijaunya itu jadi ya, apalah yang jadi kita apa, gitu ini kan. ya. Nah modelnya seperti itu ya. Sementara kalau kita raga dan rohani kita dibawa masuk ke dunia mereka gitu ya, itu beda dimensi ya. Dalam arti 3 dimensi akan bisa masuk ke 2 dimensi. Tapi kalau 2 dimensi tidak akan bisa masuk ke 3 dimensi. Nah, maksudnya gini, 3 dimensi itu kan panjang, lebar, panjang, lebar dan diagonal gitu ya. Itu dunia kita 3 dimensi. Sementara dunia mereka itu 2 dimensi, cuma panjang kali lebar. Ya, jadi kalau misalnya kita masuk ke sana, nggak mungkin bisa kecuali mereka memvisualisasikan apa yang di kepala kita untuk masuk ke dalam dunia mereka. Paham. Berarti Abang kayak seakan-akan masuk ke 2 lembah yang rawan itu dong, yang dikatakan oleh Pataga, Alas Lejiwo sama lembah Maung tadi. Lembah Maung, iya. Gimana tuh? Bener? Kalau yang asumsi aja. Asumsi ya. Kalau misalnya yang gue lihat yang buka peta itu, gue cuma masuk sekitaran lembah Lalijiwo. Iya. Karena gue lihat peta itu, gue hajar ke kiri ya, gue arsir itu kan. Iya betul. Gue arsir, gue samain ya. Itu gue masuk ke lintasan Lalijiwo. Sementara kalau misalnya lembah Kidang itu kan sebelah kanan, kemudian Pondokan. Ya, tariknya garisnya adalah ke kanan. Gitu. Jadi kita tuh di selatan.
Iya. Sementara kita menuju utara, sementara Pasuruan Tretes itu di timur. Timur, betul. Lengkehan itu di kiri barat. Ya, Lawang itu dari barat. Nah, kalau Purwosari nih, gua masih belakang kayaknya. Selatan deh kayaknya. Oke. Nah, dari tadi gue pengen nanya apa tadi gue lupa kan tuh gara-gara. Ini mungkin ini apa sih? Apa tuh? Di mereka itu ada namanya SMP, SMA, S1, S2, S3 Bang ya. Apanya nih, Jin ini? Ya, di mereka. Ini gua untuk memudahkan analogi. Analogi aja, analoginya. Analogi. Ini bercandaan gue. Iya, gimana? Bercandaan gue gitu ya. Kalau mereka SMP ya, mereka tidak bisa melakukan sesuatu hal yang krusial. Oke. Mereka harus S1, S2 dulu nih. Dan S1, S2 mereka tempuh itu biasanya rentetannya panjang. Mungkin umur 600 tahun, 700 tahun gitu loh. Dan S1, S2 ini bisa menggerakkan sesuatu dan bisa menyesatkan ya. Oke. Dalam arti dia bisa memvisualisasikan kita bahwa itu adalah bukan jalur, sebenarnya itu jalur. Karena dia bisa menyentuh ya. Dan satu lagi, dunianya itu ada satu bahasannya lucu ya, bahwa oksigen itu membunuh mereka. Oksigen? Ya. Jadi lu pernah ngeliat kuntilanak berkeliaran 3 hari 3 malam, stay 24 jam, nggak mungkin kan? Yang tadi aja kan gue lihat kan sekejap-sekejap kan, nggak sampai. Ibaratnya kalau SMA itu paling ya 1 menit, ya, sekelebatan sat. Nah, kalau S1 bisa tampil paling 15 detik gitu. Karena energi mereka akan rusak ya. Maksudnya dalam arti mereka lelah. Oh. Contohnya gini. Contohnya kalau lu nyelam ke laut ya. Iya. Lu mesti ada bantuan APD ya. Betul. Alat penyelam ya, atau pelindung diri ya. Itu apa? Oksigen ya. Oksigen, betul. Oksigen. Karena dunia lu bukan di sana gitu. Dunia ikan. Dunia ikan itu mah. Ikan kalau masuk ke kita sama aja, sama juga bisa. kan. Begitu lu masuk ke sana lu mesti belajar dulu, latihan nafas dulu nih. Iya. Ya, dan lu mesti ada alat bantuan. Sama, mereka pun akan melakukan situ juga. Mereka belajar segala macam cuma untuk nembusin di dunia kita cuma 15 menit doang. Oke, kebayang jadi analogi yang sederhana tapi bisa teman-teman bisa kebayang gitu, Bang. Oh, satu lagi, Bang. Di tahun itu, Bang, ada rumor beredar gak sih tentang alas lali jiwo? Kalau sekarang kan kayaknya kental banget kalau kita nyari di artikel tuh ya. Tapi kalau kita tarik di tahun segitu gimana? Ada yang namanya Samarantu. Udah populer tuh berarti? Populer. Ada yang namanya Bukit Kayangan atau Hargo Dalam, Hargo Dumila. Oh. Ada yang namanya Makutoromo dulu, tapi belum jadi jalur resmi. Purwosari. Nah, kalau di sana, di Gunung Arjuna, itu yang identiknya dengan Lembah Kidang, Lembah Maung, dan Lembah Lali Jiwo dari tahun-tahun 90-an. Karena cerita-cerita senior juga selalu bilang kayak ya. gitu ya. Nah, kalau di Argopuro kan ada tuh namanya Dedemit ya, Pondok Dedemit atau Pondok Mayit gitu. Jadi emang setiap gunung itu mereka punya tempat-tempat sakral yang ceritanya itu turun-temurun dari pendaki sampai hari ini gitu. Dan itu udah ada dari tahun 90-an, Bang. Oh, jadi kirain itu karena olahan-olahan karena cerita horor gitu kan. Dan cerita itu dari Pataga, kebayang ke gua kan. Pataga yang ngomong hati-hati melintasiin lewat Lembah Lali Jiwo. Lembah Lali Jiwo kayak lali hilang ingatan jiwa. Lu kalau ngelewat ke situ, tiba-tiba lu blank semua gitu kan. Karena kenapa ya? Faktor jalurnya kan banyak kan alas jiwo ini kata menyesatkan. Apa mungkin karena visualisasi sama atau gimana ya? Secara logikanya. Ya, kemarin gue ditantang untuk nembusin hutan labirin di Gunung Pangrango. Hutan labirin ya. Bagaimana lu tersesat di dalamnya ya. Sementara ini bukan berarti gue nggak percaya mistis ya. Lu jangan tarik gue nggak percaya yang seperti itu ya. Sementara gue masuk ke situ, gue resection, gue tarik ke titik awal, gue masuk ke sana, gue konsisten arah berapa derajat dari peta ya, dari kompas, keluar gue. Oke. Ya, intinya kita nggak bisa nembak di sana gitu kan. Dan kalau ditanya, Bang bedanya apa sih gunung di Sumatera sama di Gunung Jawa? Sama. Hutan hujan tropis. Iya. Lu pernah ngelewatin hutan lumut di Argopuro kan? Iya. Bagaimana kita ngelewatin tuh sama ya. Oh. Seperti itu kelihatannya. Karena emang tumbuhannya vegetasi emang itu doang gitu nggak tempat lagi. Yang kedua lu dalam kondisi lelah. Jadi seperti halusinasi. Dan kita asupannya energinya ya. Misteri, asupannya misteri. Asupannya misteri suwe. Jangan biskuit asupannya misteri. Oke, Bang, satu lagi deh Bang, pertanyaan terakhir Bang. Ada gak sih di era-era tahun itu angka kecelakaan pendakian di gunung tuh tinggi ataupun memang sangat jarang kalau kita bandingkan dengan sekarang kan kayaknya banyak banget, apa mungkin karena kekuatan media sosial atau memang gimana?
angka kematian paling banyak. Dulu nggak ada sosmed ya. Dulu nggak ada sosmed ya. Dulu kita tahu hobi pendaki gunung itu hobi ekstrim yang berbahaya. Sedikit banget orang yang menekuni bilang ini ya. Kalau hari ini nggak, lu belanja ke toko outdoor, belanja sudah jadi pendaki gunung dapat sertifikasi ya. Oke ya. Kalau dulu nggak ya. Kita bener-bener safety prosedur ya. Ibaratnya satu hal, lu nggak bawa satu benda aja, lu nggak boleh naik bang. Karena ini hobi ekstrim, hobi bahaya ya, dan hobi mahal ya. Jadi eksklusif kita nih. Yang kedua, tadi ya selain hobi ya, gue lupa tiba-tiba mulai. Yang berpendidikan gitu. Oke, yang kedua ini bang, kematian paling banyak itu ada di Gunung Gede ya. Orang kalau ditanya, bang, gue kalau mau naik gunung nih, gue pemula nih. Gunung pemula apa sih? Gunung Gede. Terus kalau misalnya gue udah expert, gue naik apa nih? Gunung Raung. Nah sekarang gini nih. Tingkat kematian paling banyak ya dari Gunung Raung dan Gunung Gede itu paling banyak mana? Gunung Gede? Gunung Gede. Dari 100 pendaki yang mati 90 orang di Gunung Gede Pangrango. Padahal itu gunung pemula bang. Gampang, mudah, jalur. Iya ya. Di Gunung Raung, satu orang yang naik ke Gunung Raung nggak ada yang mati. Padahal itu ekstrim? Padahal itu ekstrim. Ya. Penyebabnya apa? Yang pertama, semakin mudah gunungnya, ya, semakin rendah tingkat kewaspadaan lu di di gunung bebas ya. Ya, semakin rendah tingkat waspadanya, ya semakin tinggi tingkat ancaman di gunung. Jadi baca gunung yang paling mudah itu justru gunung yang paling berbahaya. Ya juga sih gitu. Ini baru dapat baru nih. Makanya iya. Lu sepele ya, sepele. Iya. Menyepelekan. Ibaratnya gue pernah ditanya, "Bang, lu naik ke Gunung Papandayan lu bawa keril. Lu naik ke Gunung Gede aja bawa keril." Justru gue takut mati di Gunung Gede. Gue nggak takut mati di Gunung Raung karena gue mikir nih bagaimana ngelintasin tuh puncak tusuk gigi, bagaimana peralatannya, bagaimana sistemnya, bagaimana komunikasinya, alatnya, terus simpul-simpulnya, gitu, ketinggiannya, terus bagaimana psikologis gue. Begitu naik Gunung Gede, ya Gunung Gede doang, udah nggak usah bawa apa-apa dah. Ada warung ini. Iya, ada warung, mati. Matinya sepele lagi, kena angin duduk. Ya orang Tangerang yang kemarin tuh, di tenda ya, lagi ngobrol-ngobrol, bercandaan, mati. Anak Pak Bekasi, si Suko Rambadani, cewek sendiri, laki-lakinya ada 15 orang, ya Gunung Gede, turun di Pangrango, nggak bawa apa-apa, mati. Gitu bang. Tapi begitu lu naik Gunung Raung, lu khawatirnya apa? Ntar begini gimana? Ntar kalau gitu gimana? Ya udah alatnya dicukupin lah. Ribet ya, ribet tuh. WhatsApp lu ada alatnya gitu kan. Gimana udah lengkap belum alatnya? Logistik gimana ya? Rame. Tapi kalau Gunung Gede, udahlah, gua makan apa aja masuk. Ujung-ujungnya di sana apa? Makan Indomie ya. Udah. Mati. Itu bang. Oke. Tadi gue bilang coba lu balik ya. Dibalik itu teropongnya. Analogi sederhananya itu bang, biar gampang dicerna sama teman-teman semua nih. Jadi gimana Mel? Lo mau ke Raung kan nggak mati Mel? Intinya semakin tinggi tingkat waspada lu terhadap ancaman di gunung ya, walaupun itu gunung rendah ya, itu makin lu aman. Jadi kalau misalnya tuh takut mati di gunung, ya lu safety prosedur lah. Oh, sebenarnya simple ya. Simple. Safety prosedur dan dibarengin dengan skill dan pengetahuan ya bang ya. Yang kedua data informasi ya. Pendaki pemula ya yang menguasai data informasi tempat yang bahkan dia tembus sama dia. Gua angkat topi, gua kan jadi follower. Lu pendaki pemula ya. Jam gua terbang gua tinggi. Tapi dia pendaki pemula, Gunung Gede aja belum tahu. Tapi dia pegang data informasi. Sementara ada pendaki senior jam terbang tinggi, tapi dia nggak punya data informasi. Gua nggak mau lu jadi leader. Gue lebih leader yang pemula ini. Gue jadi follower lu, oke. Karena gue ngerasa aman. Karena apa? Yang menang yang nguasain data informasi bang. Betul, by data yang punya data. Yang punya data yang iya. Gue setuju sih dengan hal itu sih. Berarti kan bisa dibilang kayak guru besar kita Ki Hajar Dewantoro yang selalu bilang kan berarti setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah gitu bang ya. Oke, sebelum ditutup nih teman-teman semua, wah ini gokil juga. Selain teman-teman semua mendapatkan pengalaman, mendapatkan cerita dari pengalaman Bang Epe, teman-teman semua juga sambil belajar karena nih mayoritas isinya daging juga untuk teman-teman semua yang mau ke alam bebas gitu. Kita bilang alam bebas nggak cuma naik gunung aja banyak bang ya. Tetap SOP-nya diperhatikan gitu kan. Tapi sebelum ditutup videonya, teman-teman semua misalkan masih penasaran lagi nih tentang ada cerita apa lagi sih Bang Epe gitu kan, langsung aja tuh ke mana bang? Ya, buat cerita misteri pendakian atau cerita-cerita pendakian yang bukan misteri juga gitu. Iya. Ada di anomali misteri ya. Kalau untuk edukasi, untuk tips-tips atau trik-trik di alam bebas ya, itu masuknya ke edukasi di Indonesian Hiker Journey. Nah, jadi teman-teman semua pengen kalau cerita horor silakan ke anomali misteri. Kalau teman-teman semua pengen naik gunung terus pengen menambah wawasan dan pengetahuan, silakan mampir ke
Indonesia Hikers Journey. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Epe nih kesempatan kali ini. Bener-bener kita kayak seakan-akan belajar lagi teman-teman semua supaya lebih waspada lagi karena resiko di gunung tuh sangat luar biasa, banyak banget gitu kan. Kalau kita nggak siap ya wafat gitu kan. Simple ya, simple. Nggak siap lu mati di gunung. Iya itu sesimpel itu. Tapi kalau naik gunungnya nggak simple, emang harus banyak pengorbanan dan bener. Gue juga sepakat eksklusif emang. Oke. Gue tutup dulu Bang. Jadi sambil belajar nih. Gue spoiler dulu boleh gak? Boleh Bang. Dikit ya? Silakan. Oke, ini gue ada spoiler dikit ya. Bahwa kita di tanggal 6 sampai tanggal 12 Mei kita mau adain pendakian bersama ke Gunung Rinjani Bang. Via Sembalun dan Torean ya. Oh iya. Gue sempat ngeliat tuh flyernya, gue baru keinget lagi. Di tanggal berapa Bang? Di tanggal 6 sampai tanggal 12 Mei. 6 sampai 12 Mei. Berarti setelah lebaran di awal bulan Mei. Di awal bulan Mei ya. Oke, kalau misalkan teman-teman semua pengen ikut gimana Bang? Langsung aja ke IG gue di ep.mandalawangi. Atau bisa di mana lagi? Watermoon.ina ya, di watermoon.ina. IG juga ya. IG juga. Di watermoon.ina atau mungkin bisa ikuti live gue setiap jam 11 sampai jam 3 pagi setiap hari ya. Di Instagram? Di TikTok. Oh, TikTok. Oke. Itu follower pertama ya. Oke, yang Spoiler kedua? Yang kedua, ya insya Allah kalau misalnya kita dipanjangkan umur dan gue mohon doanya juga gitu kan, kita mau ngadain 30 hari 10 gunung. Udah termasuk perjalanannya, daratnya? Iya. Kita mau ada ekspedisi 10 gunung di 30 hari itu. 30 hari 10 gunung. Boleh kasih tahu gak Bang? Gunung daerah mana Bang? Biar teman-teman semua pengen tahu nih. Harusnya 15 gunung ya. Kenapa jadi 10? Pertama Semeru. Ya, Semeru tutup. Ya. Yang kedua kita tarik ya dari ujung Jawa ya. Gunung wajib ya. Dulu gue bikin gunung wajib 15 gunung ya. Gunung wajib. Oke. Gokil. 5 gunung di Pulau Jawa Timur, Raung, Argopuro, Semeru, Arjuna, Welirang. Kemudian masuk ke Jawa Tengah, Merbabu, Lawu, Triple S ya. Oke. Terus masuk ke gunung di Jawa Barat ya, Cermai, Gede, Pangrango, Salak 1 dan 2. Ya, 15 ya. Iya. Ya. Nah, di Salak 1 dan 2 kita coret, terus Gede Pangrango kita coret ya karena gedenya itu nggak sampai 3.000 ya. Iya. Jadi teman-teman kemarin milih kita stay di Gunung 3.000 MDPL ya. Terus yang terakhir yang satu lagi Semeru kan tutup. Oh, makanya di 10 ya. Iya. Oke, dalam rangka untuk Nostalgia Bang. Nostalgia. Tapi misalkan teman-teman semua ikut gimana? Emang ikut yang pendakian Rinjani aja. Rinjani aja. Kalau Kan itu teman-teman Oke, tapi nanti didokumentasikan kan? Dokumentasi ya, insya Allah. Yang 10 video ini 10 video 10 gunung ini kan di YouTube mana berarti itu? Indonesian Hiker Journey. Nah, itu. Adapun kalau kita ada bonus misterinya ya mungkin masuk ya dikit ya. Jangan dong. Anomali. Oh iya bisa masuk gitu. Iya. Ada lagi Bang? Udah. Tambahan? Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Epe ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung ke Arjuna, Welirang, ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Abang, thank you. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.